live. September atau Oktober menjelang akhir tahun. Baru berarti ya. Operasinya juga baru akhir tahun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara POS Pertamina Online Learning and Sharing. Ya. Edisi 18 Juni tahun 2025. Terima kasih kepada Sobat POS dan juga Sobat Tumbuh yang telah ikut bergabung mengikuti sesi POS pada siang hari ini. Ya, tentunya kami juga akan terus berupaya untuk memberikan energi positif melalui budaya sharing knowledge. Baik. Nah, acara ini cukup spesial. Kenapa? Ya, karena biasanya POS itu dilaksanakan di sekitar kantor, ya, nggak jauh-jauh dari kantor gitu ya. Paling pindah gedung satu ke gedung yang lainnya. Nah, hari ini kita berada di mana? Kita berada di Growth Corner di Permata Executive Lounge yang berada di atau berlokasi di rest area kilometer 88A Tol Purbalunyi, daerah Purwakarta. Ya, terima kasih kepada Permata Executive Lounge atas kesediaannya menyediakan tempat dan juga fasilitasnya dan juga telah bersedia menjadi tuan rumah acara kali ini. Baik, izinkan saya Ari Kusmayadi dari Permata Geraha Nusantara atau PGNMAS ya, hadir sebagai narasumber di kegiatan POS yang hari ini. Nah, sebelum memulai acara, mungkin biar lebih semangat ya. Kita pantun dulu ya. Jangan lupa cakepnya. Baik ya. Memancing ikan pakai jaring. Cakep. Ya. Ikan didapat beratnya 1000 ons. Cakep. Selamat mengikuti Pertamina Online Learning and Sharing yang bertempat di Permata Executive Lounge. Cakep. Ya. Baik, dalam POS kali ini ya, Pertamina Corporate University bekerja sama dengan Growth Corner dan juga PGNMAS serta Good Enough Parents ya, dalam berbagi dan juga berbagi inspirasi dengan Sobat POS dan juga Sobat Tumbuh dalam melalui acara Growth Talks ya. Jadi dan sengaja mengambil tema mengenai parenting ya. Kenapa? Karena kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ayah Internasional ya, yang jatuh pada tanggal 15 Juni. Dan juga selain itu kegiatan ini juga dalam rangka menyongsong libur anak sekolah ya. Ini bulan Juni habis ujian selesai dan mau bagi rapor nih. Nah ya, jadi dalam rangka menyongsong liburan anak sekolah, dan di mana liburan ini sebenarnya waktu yang tepat ya untuk berinteraksi antara anak dan orang tua. Baik, seperti itu. Nah, di hari yang spesial ini izinkan saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
untuk para sosok ayah yang luar biasa di luar sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi setiap langkahnya dan juga memberkahi setiap aktivitas maupun kegiatan untuk keluarga tercintanya. Amin. Baik. Ya Rabbal Alamin. Nah, ketika membicarakan masalah parenting ya, seringkali kita ini fokusnya lebih banyak tertuju pada sosok ibu ya, pada sosok ibu. Jadi, padahal ayah ini mempunyai peran yang cukup vital ya. Artinya tidak hanya perannya itu hanya tidak hanya berperan untuk mencari nafkah, tapi dia juga berperan sebagai pembimbing, pelindung, juga menjadi teladan dari kehidupan anak-anak ini ya. Baik. Nah, untuk itulah jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih jauh terkait dengan bagaimana mengoptimalkan peran ayah dan juga dalam membentuk karakter seorang anak nih ya. Baik. Baik Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh dimanapun berada, pada siang hari ini telah hadir bergabung bersama kita Bapak Fikri Farhan ya, yaitu salah satu perwira Pertamina yang juga memiliki 3 orang anak nih, Masya Allah luar biasa ya. Gaspol nih Mas. Siap Mas Ari. Yang akan bercerita mengenai pengalamannya sebagai seorang ayah dan juga suka dukanya nanti Mas. Siap. Ya, suka dukanya juga mungkin tantangan-tantangan yang pernah dihadapi Mas seperti apa nantinya ya. Dan untuk membahas masalah tersebut atau hal tersebut, Bapak Fikri Farhan ini tidak sendirian tentunya. Beliau akan didampingi dengan Ibu Damar Wijayanti ya. Beliau sering dipanggil dengan Mbak Damar mungkin ya Mbak ya? Iya. Ya baik. Beliau merupakan seorang praktisi parenting ya dan juga seorang influencer yang juga merupakan co-founder dari Good Enough Parents ya Mbak ya. Ya nanti Mbak Damar akan menyampaikan atau memberikan insight kepada kita semua mengenai apakah benar nih ya peran ayah itu sesignifikan itu Mbak gitu nanti ya. Bagaimana nanti cara memaksimalkan peran tersebut dan juga tantangan-tantangan apa sebenarnya yang biasa dihadapi serta bagaimana sebaiknya pembagian peran nih dan kerjasama antara ayah dan juga ibu gitu dalam berbagi peran atau dalam menciptakan pengasuhan, berbagi perannya bagaimana dalam menciptakan pengasuhan yang sehat dan juga seimbang gitu Mbak. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan CV narasumber kita kali ini. Baik, yang pertama dari Mas Fikri ya. Mas Fikri dengan mungkin nama lengkapnya Fikri Farhan ya. Beliau merupakan pejuang keluarga yang senantiasa memperbaiki diri di tengah dinamika pekerjaan dan tuntutan mengajak anak dan istri jalan-jalan. Boleh dong Mas saya diajak Mas? Ya, Mas Fikri lahir di bulan Juni 1984 nih, nggak kelihatan tanggalnya nih soalnya. Aduh. Ini bulan kelahirannya aja gitu. Masya Allah. Lahir dan besar di Jakarta, tinggal di Ciganjur, Jaksel ya Mas ya? Betul Pak. Gitu. Dan Aku manggilnya Mas aja ya? ya Mas. Oke, Baik. Mas Ari. Baik. Betul Mas Ari. Biar lebih ini Mas ya. Baik, Mas Fikri ini telah menikah statusnya dengan memiliki 3 orang anak ya. Yang pertama mungkin sudah berusia 14 tahun, betul ya Mas? Ya, betul. Yang kedua berusia 10 tahun dan yang ketiga berusia 2 tahun. Betul. Tuh, Yang paling kecil itu. kecil, baik. Mas Fikri ini sebenarnya ini penggemar Liverpool FC nih, tapi hanya ketika menang aja, Mas. Mumpung Sebenarnya lagi juara Mas. pendukung kemarin. sejati nggak sih? Jadi tidak membiasakan nonton Liverpool sampai akhir itu ya, Mas. Kalau udah kalah-kalah gitu. Kalau dulu waktu masih sempet nonton Iya. itu ya, itu bela-belain tuh Mas. Bela-belain sampai Nah, akhir. kalau sekarang ya umur juga kali ya. Begadang itu berat gitu ya. Ya, berat. Jadi kalau menang, nah itu maksudnya kalau menang itu. Iya. Kalau menang aja ya. Baik, Mas Fikri ini memiliki media sosial ya. @Fikri @Fikri_F ya. Silakan mungkin yang mau follow Mas Fikri dipersilakan gitu. Nanti banyak mungkin yang bisa jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin ya Mas ya, nanti ke Mas Siap, Fikri kalau waktunya insya udah Allah. nanti ya. Baik. Berikutnya narasumber berikut yaitu ada Ibu Damar Wahyu Wijayanti dengan background ilmu komunikasi dan pengalaman menjadi copywriter selama 10 tahun di agensi periklanan multinasional. Mbak Damar ini menggunakan kemampuan menulisnya untuk menyederhanakan teori-teori parenting yang dipelajarinya menjadi materi pembelajaran yang mudah dicerna bagi para orang tua, baik dalam bentuk workshop, kelas online, live talk, podcast, dan Instagram feed ya.
Mbak Damar ini juga lulusan Diploma Montessori ya Mbak ya? Diploma Montessori dan juga sarjana ilmu komunikasi. Juga beliau Certified Positive Discipline Parents, juga sebagai educator, Montessori Parenting Practitioner, Conscious Parenting Practitioner, juga penulis buku Rapi-Rapi Cara Monty. Menarik. Menarik Ternyata banget ada ya. sertifikasinya ya. Ada Positive sertifikasinya. Discipline Parentnya. Menarik Ada. juga Luar nih. biasa. Ternyata ada. Ada. Oke. Baik, Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh semua. Dalam pos kali ini kita akan terlebih dahulu nanti berdiskusi dengan Mas Fikri ya selama kurang lebih 15 menit Mas Fikri. Siap. Ya mengenai pengalaman beliau selama ini menjadi seorang ayah ya Mas ya. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi paparan dari Mbak Damar ya selama kurang lebih 30 menit Mbak. Iya. Ya. Dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, selama sesi tanya jawab, selama sesi sharing ini peserta silakan dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat box dengan format nama underscore fungsi underscore pertanyaan ya. Jadi sekali lagi selama sesi sharing nanti peserta dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat box dengan format nama underscore fungsi underscore pertanyaan. Nah untuk kesempatan kali ini panitia telah menyediakan hadiah nih bagi para penanya beruntung yaitu voucher berupa voucher Rp100.000 dan juga souvenir dari Growth Corner untuk 3 pemenang ya. Jadi, ayo jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk bertanya, berikan pertanyaan yang terbaik. Karena apa? Dan khusus edisi hari ini, ya untuk hari ini ada giveaway spesial nih. Persembahan dari Growth Corner dan juga Good Enough Parent, yaitu free parenting workshop. Nah, luar biasa nih ya. Giveaway-nya untuk 1 penanya terbaik di hari ini. Jadi silakan berikan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari para peserta. Itu saya nggak bisa dapat Mas. Oh enggak, nanti mungkin di balik layar bisa bicara. Menarik tuh Mas. Soalnya. Menarik ya. Lumayan, nanti ada pariwiranya ya, siap. Nah, baik sebelum kita mendengarkan bagaimana pentingnya peran ayah dan juga tips-tips praktis dari Mbak Damar. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Fikri nih, ya, mengenai pengalaman selama ini. Jadi mungkin bahwa di dunia kesibukan kerja gitu ya Mas Fikri ya dan juga era perkembangan dunia zaman saat ini bahwa sosok ayah, kehadiran ayah di dalam keluarga itu tidak hanya hadir secara fisik sebenarnya ya tapi secara emosional gitu ya Mas Fikri ya. Nah Mas Fikri jadi bagaimana nih Mas pengalaman Mas Fikri ya atau bagaimana cara Mas Fikri membagi perannya ya baik sebagai suami dari istri tercintanya ya dan juga ayah sebagai ayah ya sebagai pekerja di kantor maupun sebagai diri sendiri nih Mas karena pria juga butuh me time ya silakan Mas Fikri. Baik, makasih Mas Ari. Ya. Jadi memang agak tricky ya kalau saya bilang ya karena memang semua orang tuh diberi kesempatan waktu yang sama tuh sama Allah tuh 24 jam dalam sehari itu. Nah, gimana caranya kita membagi waktu buat diri sendiri, gimana caranya kita bagi waktu untuk keluarga dan cara untuk tentu kita punya kewajiban-kewajiban lain kayak misalkan bekerja ataupun di tempat lain gitu ya. Nah, untuk cara spesifiknya memang tips-tips yang nggak bisa itu ya satu rumus untuk semua tuh ya akan berlaku misalnya berapa persen untuk waktu keluarga berapa persen waktu bukan untuk matematika ya anak. Nah, ini memang pinter-pinternya kita aja sih ya bagi-bagi waktunya. Ketika kita di kantor bekerja, nah upayakan 100% untuk kantor. Ketika kita di rumah ya udah 100% untuk keluarga gitu ya kita sama keluarga. Tapi memang kadang-kadang suka ada yang ke mix up tuh ya. Ketika kita lagi di kantor ada urusan keluarga yang mendesak. Nah tentu itu balik lagi gimana caranya kita juggling waktunya, gimana caranya kita bagi-bagi waktu itu memang dikembalikan ke masing-masing saya nyebut ayah kali ya, ke masing-masing ayahnya seperti apa. Karena kembali lagi prioritas kita itu di mana. Gitu. Karena memang kita nggak bisa milih udahlah gue mau kerja aja gitu ya. Itu kayaknya dunia yang saat ini kita jalani itu kayaknya nggak ada patokannya sih ya. Kalau menurut saya sih seperti itu ya Mas Ari. Jadi Mas Vicky kalau contoh ya misalkan lagi liburan gitu ya, pasti
Nggak usah bawa laptop berarti. Wah, ini Pertanyaan ada alasan saya nggak nonton ya? Jadi kaget. Soalnya masih banyak nih mas, kalau liburan tapi laptop tetap dibawa gitu ya. Nah ini kadang-kadang kan waktu untuk keluarga juga, tapi Betul. juga itu tuh terbagi juga kayak gini. Nah, memang itu nggak bisa dihindari sih ya kalau menurut saya. Bahkan ada sewaktu-waktu nih jadi kayak curhat. Nggak apa-apa. Sewaktu-waktu kebetulan selain saya bekerja, waktu itu juga saya lagi nyambi kuliah, nyelesain program masternya S2-nya. Saat istri tiba-tiba ya yuk camping yuk, ya udah. Ayo gitu ya. Tapi pas saya bilang ayo itu saya belum tahu tanggalnya. Oh, iya. Karena ketika saya berangkat saya baru tahu kalau itu saat saya lagi ujian UAS, Mas. Masya Allah. Jadi mau nggak mau tuh Kalau udah ngomong ayu tadi ya. Udah ngomong ayu. Ayu tadi ya udah. Udah, ketika saya bilang ayo, istri kan booking tempat dan segala macam, prepare segala macamnya. Ngasih tahu anaknya juga udah dikondisikan nih, ini kita akan liburan ke campingnya kemana gitu ya. Nah, ketika itu kan udah semuanya direncanakan, nggak bisa mundur lagi dong ya. Iya, Ya udah terpaksa saya camping bawa laptop, Mas. Sembari UAS. UAS ujian. Dan UAS itu live cam ya, karena kan itu dilihat sama dosennya di situ, teman-teman juga ada di situ. Nah, tapi sebelumnya saya japri dulu sama dosennya, Pak, mohon maaf kalau misalkan sinyalnya agak-agak naik turun atau putus-putus. Saya lagi di luar kota gitu, tapi saya nggak bilang lagi camping gitu. Ketika lagi camping kan pasti ini anak serius gak sih kuliah gitu. Background-nya aja mas diganti. Jadi gitu sepertinya. Dan memang alhamdulillah sih itu pinter-pinter kita bagi waktu sih memang ya. Betul ya. Gitu seperti Mas Dan memang ya pengalaman ketika ya. kita tadi sudah komit gitu ya, mau nggak mau kita harus benar-benar gitu. Betul. Karena kalau misalnya kita Betul. tidak komit terhadap upacara kita, mungkin ada kekecewaan mungkin ya tadi dari anak yang tadi Pasti udah berharap. anaknya sudah berharap, sudah dikondisikan, udah dikasih tahu kita akan kemana, hari apa dan di sana mau ngapain aja. Pasti bayangannya udah seru banget. Udah seru nih. Mereka udah libur gitu ya. Dilelah, masya Allah, qadarullah ayahnya lagi UAS. Tapi alhamdulillahnya Mas, mata kuliah itu dapat A saya. Nah, itu. Bonus ya. Jadi udah waktu kuliah dapat A. Betul. Keluarga bahagia. Nah, alhamdulillah tuh. Baik. Itu tuh. Nah, Mas Fikri, selanjutnya mungkin gini Mas. Jadi bagaimana Mas Fikri selama ini pembagian peran nih Mas antar pasangan ya dalam kegiatan parenting ke anak ini Mas. Dari Mas Fikri satu ayah dan juga istri Mas Fikri sebagai ibunya anak-anak. Bagi perannya sih banyaknya kayak gini. Yang kebetulan istri ini rumah tangga, ibu rumah tangga. Nah, sehari-hari dia istri di rumah, interaksinya pasti lebih banyak dengan anak-anak dengan istri kalau di rumah gitu ya. Nah, jadi memang secara garis besar interaksinya dengan istri, tapi saya nggak mungkin lepas gitu aja. Tetap ada istilahnya kalau saya bilang sih, istri ini madrasah atau tempat belajarnya anak-anak. Nah, saya itu kepala sekolahnya. Jadi saya yang nentuin arahnya mau kemana, value-value yang akan kita berlakukan di rumah tangga itu seperti apa, yang akan kita berlakukan ke anak itu seperti apa. Apalagi anaknya kan ada 3, semuanya punya karakter beda-beda. Gak mungkin semuanya dibebankan ke istri sendirian. Di samping itu dia tentu perlu ngurus urusan rumah tangganya itu sendiri. Apalagi ngurus suaminya aja udah capek, apalagi ngurusin rumah tangga, ngurusin anak-anak pula. Tentu itu perlu kerjasama sih. Gak mungkin istri jalan sendirian, dan gak mungkin juga saya ninggalin semuanya bebannya itu ke istri. Nah, jadi ketika saya jadi kepala sekolah di sekolahnya kami, madrasah nah, tadi ya. Sayalah yang akan menentukan ini arahnya mau kemana, gitu ya. Tapi tentu dengan diskusi sama istri. Betul. Nah, alhamdulillahnya nih, saya diketemuin sama istri yang satu visi nih dalam ketika merancang ini rumah tanya mau kemana. Akan lebih smooth ya. Akan lebih smooth Mas. Jadi memang ya itu mungkin rezeki ya qadarullah dari Allahnya itu seperti itu. Baik. Seperti itu sih Mas. Baik Mas. Nah juga yang mungkin juga menurut saya cukup penting ya Mbak Damar juga ya. Jadi kadang-kadang komunikasi ke anak nih. Tadi kan Mas Fikri bilang juga karakter ini beda-beda gitu ya.
kadang-kadang saya juga cerita sedikit mungkin pengalaman saya di rumah gitu ya. Jadi anak itu butuh komunikasi benar ya Mbak, sama kedua orang tuanya. Apalagi ayah mungkin yang karena jarang di rumah gitu ya. Jadi ketika pas ke rumah pengen cerita sesuatu gitu ya, sesuatu. Jadi dan anak-anak ini punya kesenangan terhadap kecenderungan kesenangan terhadap sesuatu hal gitu. Contoh, jadi nah ketika contoh anak saya senang ke Formula One balapan gitu. Nah saya berpikir kalau saya tidak tidak melakukan interaksi, kayaknya anaknya kayak merasa dicuekin gitu ya. Jadi saya mau nggak mau harus tahu siapa sih pembalap nomor 1 yang jago gitu. Betul. Siapa, jadi harus tahu mobilnya apa gitu gitu macam. Dan juga paling nggak mencari-cari itu ya supaya ada interaksi tentunya antara kita dan juga anak. Betul. Apalagi anak yang lainnya, yang kedua dan ketiga beda lagi. Seperti itu sih mungkin. Betul. Nah kalau di saya justru ayah itu harus jadi kamus pertamanya anak, Mas. Kalau menurut saya ya. Jadi anak itu harus sebisa mungkin tahu hal yang pertama kali dia tahu itu dari ayahnya. Karena kenapa? Nanti dia akan kebawa tuh ketika usianya sudah mulai dewasa, ayahlah yang akan jadi rujukan si anak itu. Jadi ketika rujukan ini agak nggak pas dengan value yang ada di keluarga kita, itu kita bisa mengkalibrasi itu lagi lah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi keluarga ini tadi kita kembali lagi mau dibawa kemana. Nah ketika anak ini sumber informasinya nggak sesuai dengan value yang kita punya, baik dari ayahnya maupun dari ibunya, nah itu akan melencengnya, untuk narik kembalinya itu akan berat tuh. Jadi sebisa mungkin ayahlah yang jadi rujukan pertama, jadi kamus pertamanya anak itu ayahnya gitu. Jadi ketika mereka dewasa atau ketika mereka sama teman-temannya gitu menemukan atau melihat sesuatu yang kira-kira nggak sesuai dengan value yang ada di keluarga kita, itu akan jadi kebanggaan tersendiri ketika bilang, oh enggak, kata bapak gua gini. Nah itu merupakan pencapaian terbesar orang tua kayaknya kalau menurut saya sih seperti itu, Mas. Selain juga kita harus memberikan contoh-contoh teladan juga ya. Betul. Oke. Baik, Mas Fikri, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Oke ya, jadi yang terakhir ini untuk Mas Fikri ini, mungkin waktu masih ada kali ya. Pengalaman paling seru Mas dan sedih nih, ada 2 ya. Jadi pengalaman yang seru dan juga yang sedih ini yang dialami Mas Fikri dalam menjalankan peran sebagai ayah. Gimana Mas? Apa seru terus nih? Pastinya Mas, banyak ups and down lah ya, namanya kita berkeluarga terus jadi seorang ayah gitu ya. Cuman mungkin cerita yang pertama dulu kali ya, yang menurut saya itu jadi kebanggaan saya sampai dengan saat ini ya. Ini kejadiannya terjadi dengan anak pertama. Tadi dia usianya sekarang kan 14 tahun. Ini perempuan dan dia ini karakternya memang agak sulit untuk menunjukkan emosinya. Jadi anaknya datar banget itu. Jadi kami tuh ayah bundanya ini nggak ngerti ini anak lagi seneng, ini anak lagi sedih gitu ya. Ekspresinya datar gitu ya. Nah waktu itu singkat cerita anak ini dengan teman-teman sekolahnya itu ada kegiatan outdoor gitu ya, camping beberapa hari. Dia naik gunung. Di situ sinyalnya agak susah. Komunikasi dengan orang tua kan agak susah gitu ya. Nah, berjalan waktu udah selesai, kira-kira mungkin semingguan ya. Semingguan dia naik gunung dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya. Ketika kembali ke sekolah, itu budayanya sekolah anak saya itu, orang tua tuh semua menyambut. Semuanya berjejer, anak-anaknya pas turun dari tronton itu masing-masing salaman tuh dengan orang tua gitu. Nah, surprisingly Mas, anak yang datar ini yang kayak kanebo kering aja mungkin minder sama dia. Itu pas waktu giliran sama saya itu nangis Mas. Jadi pas pulang itu ayahnya dipeluk, itu enggak sebentar. Mungkin sekitar 2-3 menit itu Mas ya. Masya Allah. Nangis dia Mas di situ. Jadi itu apa ya, saya merasa oh anak ini kayaknya kangen sama gua gitu ya. Itu jadi itu kalau cerita yang buat saya itu memorable banget ya Mas ya. Karena itu ternyata di balik
karakter anak yang plain gitu ya, dia nggak misalnya bikin emosi cuek, apalagi di depan teman-temannya gitu ya. Kan anak umur segitu kayaknya kalau nangis di depan teman-temannya itu kan Malu banget malu banget. Iya, Nah, di saat itu, momen itu ada kali sekitar 3 menit 4 menit. Ya. Jadi teman-temannya di belakang ini kan ngantri ya untuk salaman. Pada senang aja malah. Ini Anak-anak itu jadi ya udah di skip, jadi nggak sempat salaman sama saya karena tadi anak saya itu masih meluk ayahnya, nangis, itu di videoin sama istri mas. Itu kalau lagi saya keluar kota dinas itu saya nonton itu nyes gitu ya. Masya Allah. Itu pengalaman luar biasa seperti itu kalau saya sih mas. Ya. Mas. Baik, luar biasa ya pengalaman Mas Fikri tadi sebagai ayah dari anak-anaknya, juga membagi bagaimana Mas Fikri tadi membagi perannya gitu ya, baik sebagai ayah tadi membagi juga kepada istri dan juga anak-anak dan juga di tempat kerja, baik untuk diri sendiri ya Mas ya. Dan juga yang penting tadi bahwasanya yang bisa kita ambil ininya ya, apa namanya, inti dari apa yang Mas sampaikan bahwa tadi salah satunya adalah anak itu ayah itu kamus pertama ya, kamus pertama tadi ya. Jadi emang apa yang kadang-kadang anak itu dari awal tuh sebenarnya selembar kertas kosong gitu ya. Jadi ketika kita asupan, kita berikan sesuatu yang baik tadi, kamus-kamus apapun itu ya sebenarnya, baik itu tingkah laku kita maupun juga pelajaran-pelajaran baik pada anak ya, tata krama dan segala macamnya, sehingga anak itu akan menerima kembali apa yang disampaikan kepada dari orang tuanya, terutama untuk ayah. Karena Ya. opsinya kalau kertas itu bukan orang tuanya yang ngisi, Ya. itu akan ditulis oleh orang lain. Betul sekali. Jadi pilihannya ada di kita. Apakah kita yang akan mau menulis di kertas putih tersebut, atau orang lain yang akan masuk ke situ. Ya, jadi mau nggak mau anakmu ya tanggung jawabmu untuk mendidiknya, untuk mengarahkannya. Betul. Jadi jangan sampai anak-anak kita memiliki referensi di luar orang tuanya. Ya. Betul ya. Dan yang penting juga komunikasi ya. Tadi ya, komunikasi yang baik itu dari orang tua dan kepada anaknya, karena karakter anak ini beda-beda ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fikri, luar biasa. Sama-sama Mas Ari. Luar biasa penyampaiannya, pengalaman-pengalamannya luar biasa ya. Nah, selanjutnya nih, pada Mbak Damar, silakan Mbak untuk menyampaikan paparan awalnya ini mengenai temanya. Kita ini ada temanya luar biasa Mbak. Luar biasa ya. Ayah, aku butuh kamu. Nah, gitu ya. Jadi mengoptimalkan peran ayah nih Mbak. Ini yang bilang ibunya atau anaknya? Bisa dua-duanya sih Mbak. Ya. Jadi kalau misalkan udah tanggal tua, ayah aku butuh kamu. Ya, jadi ada subtemanya mengoptimalkan peran ayah ya, jadi dalam pengembangan karakter anak. Jadi anak Mbak ya, jangan gitu. Silakan Mbak Madi, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Ari. Mas Fikri ini belum selesai karena nanti sambil saya memaparkan materi pengen nanya juga. Waduh, jangan susah-susah Mbak Damar. Prakteknya gimana? Ujian aja dapat A. Ujian sambil camping aja. Sambil camping aja dapat A, luar biasa Mas Fikri ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya di sini untuk berbagi insight. Mungkin di sini saya bukan lebih baik gitu ya dari teman-teman, tapi kebetulan saja saya lumayan dekat dengan source atau sumber yang akan dipakai dengan untuk materi hari ini gitu ya. Kebetulan saya sempat belajar di Harvard Graduate School of Education. Di situ juga ada salah satu pembahasan yang menurut saya menarik banget, yaitu X factor dalam perkembangan anak. Dan tahu nggak X factornya siapa? Ayah. Gitu. X factor ayah. Jadi selama ini, terutama di negara-negara yang patriarki gitu ya, di mana tumbuh kembang anak itu lebih banyak dibebankan kepada ibu gitu, itu ternyata ada X factor, faktor yang tidak dipertimbangkan gitu ya, dan ternyata itu adalah peran ayah di dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, ini yang akan kita bahas. Untuk slide-nya coba ya saya. Oke, nah mungkin saya mulai dengan pertanyaan ini dulu ya, bagi bapak-bapak yang hadir di sini dan ibu-ibu mungkin boleh bantu menjawab gitu. Menyuapi anak, memandikan anak, bermain dengan anak itu sebenarnya tugas siapa? Tugas siapa Mas Fikri? Duh, ini boleh jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Kalau di rumah sih sebisa mungkin ya. Saya mayoritas waktu kan tadi anak tuh dengan istri. Dengan istri ya. Tapi ketika saya di rumah,
saya nggak mungkin lepas gitu aja. Nah, Betul. ada waktunya itu dilakukan oleh istri dan ada waktunya dilakukan oleh saya sendiri. Gitu. Yes. Khususnya waktu-waktu tertentu ya dan juga umur-umur tertentu. Kayak tadi memandikan anak tadi ada cewek nih, ada perempuan nih dua. Kan ada usia-usia tertentu yang ini udah nggak boleh lagi ya. orang tuanya. Tapi kalau untuk laki-laki sebisa mungkin untuk anak yang masih 2 tahun ini sebisa mungkin saya sempetin kalau mau main, kalau mau mandiin, nah itu dengan ayahnya. Kalau untuk yang laki-laki ya. Alhamdulillah ya. Berarti udah ada X factor ya di situ Udah gitu. punya X Karena factor-nya. oke, karena sebenarnya gitu ya, itu memang tugas bersama. Orang tua gitu ya, bikin berdua, urus berdua gitu kan. Jangan kayak kerja kelompok pas sekolah ya. Giliran siapa? Iya, gitu. Diakuin doang gitu, tapi yang ngerjain siapa gitu. Nah, jadi memang tugas berdua gitu. Cuman X factor-nya adalah ini ada studi longitudinal. Jadi studinya itu memang melihat gitu ya bagaimana dampak peran ayah ini dari anak yang masih kecil sampai usianya remaja gitu. Jadi emang diikutin gitu ya bertahun-tahun gitu. Dan kelihatan nggak perbedaannya antara yang ayahnya terlibat waktu dia kecil dengan anak-anak yang ayahnya kurang begitu terlibat gitu. Dan menariknya adalah hasil studinya ya, anak-anak yang ayahnya terlibat dalam aktivitas harian tadi tuh, mandiin, nyuapin, ngajak main gitu ya, itu punya kecenderungan kedua ini. Jadi yang satu, rasa percaya dirinya itu lebih tinggi dan kemampuan sosialnya juga lebih baik gitu. Karena rasa percaya diri dan kemampuan sosial ini nyambung ya. Kalau dia punya rasa percaya diri yang baik, biasanya untuk bersosialisasi dengan orang lain tuh dia lebih gampang gitu. Tapi kalau anak yang percaya dirinya lebih rendah, itu biasanya agak sulit gitu untuk punya kehidupan sosial yang baik. Terus yang kedua, nah ini menarik juga karena dibuktikan dengan angka gitu ya. Ternyata anak-anak yang ayahnya terlibat dalam aktivitas harian si anak, itu IQ-nya lebih tinggi. Dan kemampuan bahasanya juga lebih baik, kemampuan bahasa dan kognitif lebih baik gitu. Nah ini dari hasil risetnya tuh dilihat juga ada pengaruhnya ke nilai matematika yang lebih tinggi dan nilai bahasa yang lebih tinggi gitu. Dari interaksi sama ayah ini bahkan bukan ayahnya ngajarin belajar gitu ya, tapi ayahnya terlibat itu tadi aja gitu, makan bareng sama anak, main bareng sama anak gitu. Ternyata punya pengaruh sedahsyat itu ke perkembangan anak-anak. Luar biasa. Gitu. Jadi ini bukan akal-akalan ibu-ibu ya biar ayahnya mau mandiin. Ini ada pesan sponsor nggak ya? Tapi memang di backup sama riset gitu. Dan risetnya pun longitudinal, ngikutin anak ini bertahun-tahun. Gitu. Panjang ya, Mbak? Panjang gitu. Nah, selanjutnya aku ada pertanyaan lagi. Bermain gulat, kejar-kejaran, memanjat dan melompat. Nah ini biasanya mainan yang sama bapak-bapak ya, kayak kalau sama ibu-ibu tuh kan lari-larian dikit aja kita bilangnya, ayo jangan nanti jatuh gitu kan. Tapi kalau sama bapak-bapak tuh kayak dilempar tinggi, main yang ibu-ibu tuh kayak aduh gitu. Ntar nangis loh anaknya gitu ya. Kayak gitu. Apakah ini cuman mainan biasa gitu, tapi ternyata enggak. Ini ada risetnya juga. Ternyata permainan yang kayak gini disebutnya tumble rough and play. Tumble rough and play. Nah, jadi emang permainan-permainan yang ada permainan fisik yang resikonya terukur gitu. Kalau sama bapak-bapak itu kan permainannya beresiko ya, tapi resikonya terukur gitu karena bapaknya tuh siap siaga gitu untuk nangkap dia, untuk lempar gitu, jagain ya. Bahkan ini menariknya ya, di anakku itu aku yang ngajarin sepeda nggak bisa-bisa. Giliran ayahnya dia jadi lebih berani ambil resiko gitu. Mungkin dia, wah ayahku lebih sigap gitu. Bayangannya gitu ya. Tapi dia merasa aman ya, ada iya, ayah merasa gitu. aman ada ayah gitu. Dia jadi lebih berani ambil resiko, lebih percaya diri gitu, dan lebih cepet belajar sepedanya sama ayah dibanding sama ibu gitu. Nah, dan ternyata sesuai nih sama hasil riset di mana saat anak bermain dengan ayah, dengan gaya bermainnya ayah ya, bukan ibu yang terlalu hati-hati gitu ya, kemampuan regulasi emosi dan kemampuan untuk menahan perilaku impulsif itu lebih tinggi. Jadi anak-anak ini kalau di riset
lengkapnya gitu ya, pas usia remajanya itu lebih jarang terlibat di perilaku yang impulsif secara fisik. Jadi kayak berantem kayak gitu ya, namanya tawuran itu lebih jauh di bawah daripada anak-anak yang ayahnya nggak terlibat gitu. Jadi kayaknya diajak main gulat tuh kayak wah malah diajarin gitu ya. Tapi berantem-beranteman juga. Tapi sebenarnya pas mereka bermain gulat dengan ayahnya itu mereka malah belajar batasan-batasannya tuh seperti apa gitu. Dia akan belajar ngelihat ekspresi muka gitu ya. Oh ternyata ini udah melewati batas. Oh ternyata ini masih bisa diterima kayak gitu. Nah ternyata belajar kayak gitu. Anaknya punya batasan-batasan juga nantinya. Betul. Nah itu yang ternyata dipelajari bersama ayah. Kemampuan mengenali batasan dan keberanian mempertimbangkan dan mengambil resiko. Nah ini karena memang permainan bersama ayah tuh biasanya lebih berani ya. Karena memang sifat fisik lah ya, lebih banyaknya. Mungkin ada sifat laki-laki yang nggak dimiliki oleh perempuan, karena perempuan itu kan sifatnya lebih ke caring gitu ya. Sedangkan laki-laki fitrahnya lebih ke lebih ke explore gitu kan, terus berani mengambil resiko. Nah itu tuh dibutuhkan oleh anak, nggak cuman anak laki-laki, anak perempuan juga membutuhkan itu. Gitu. Jadi sebisa mungkin gitu ya, meskipun sama anak perempuan mungkin bisa dikenalkan juga camping tadi ya, Mas Fikri gitu. Camping kan sebenarnya itu mengambil resiko juga, tapi terukur resikonya gitu kan. Nah ini penting banget buat anak-anak remaja, karena di usia remaja itu ada yang namanya risk taking behavior. Jadi itu fase tumbuh kembang. Fase tumbuh kembang, memang PR dia adalah untuk berani mengambil resiko. Tapi kalau dia mengenal resiko itu di luar, bukan di rumah, makanya tadi aku setuju banget nih, harusnya dari ayah gitu ya. Kenapa? Kalau dia ngambil resikonya di luar tidak terukur. Nah, risk taking behavior ini kalau ngambilnya di luar mungkin bisa balap liar, mungkin alkohol, rokok gitu ya. Tapi kalau di rumah itu mungkin bisa camping gitu, terus mungkin bisa belajar bisnis itu resiko loh, tapi terukur gitu, kayak gitu. Nah ini penting banget, apalagi kalau ini udah dibiasakan dari kecil gitu ya, kalau mau sesuatu yang risk taking gitu, ada resikonya, itu belajarnya ya sama ayah gitu ya. Nah itu nanti pas remaja ya dia kalau pengen nyoba sesuatu yang ada resikonya ya bilangnya ke ayahnya gitu, bukan malah kabur keluar rumah gimana biar ayahnya nggak tahu gitu ya, ditutup-tutupin atau mengambil resiko ini gitu. Jadi memang mengambil resiko itu salah satu tahap tumbuh kembang, nggak boleh kita larang, karena kalau kita larang justru pas dewasa dia menjadi pribadi yang takut untuk mengambil resiko, jadinya nggak berkembang gitu. Nah, jadi bukan main yang dilarang, tapi resikonya yang coba disingkirkan gitu ya. Betul. Jadi resikonya kita pagerin lah ya, gitu, bukan di sini. Ya, betul. Karena kan kalau anak-anak remaja tuh perkembangan otaknya belum selesai ya, seperti kita itu baru di usia 24 tahunan. Jadi kemampuan dia untuk memprediksi resiko ini terlalu besar atau enggak tuh masih minim. Sehingga butuh kita nih orang dewasa yang ngasih tahu, deh ini resikonya terlalu besar loh gitu. Coba kita obrolin gitu ya, kira-kira kita bisa ngapain nih yang sesuai dengan minatmu tapi resikonya bisa ditekan atau resikonya bisa kamu terima lah gitu ya, resikonya bisa sesuai dengan kemampuan kamu menerimanya gitu. Jadi mereka masih butuh guidance seperti itu. Dan jadi belajar kayak critical thinkingnya jadi ada dapat di situ ya. Betul, critical thinkingnya ada di situ. Dan kerennya adalah kalau dia ngobrolnya sama ayah, ini by nature ya, laki-laki itu lebih logis, perempuan itu lebih feeling ya. Risk taking itu butuh pemikiran logis gitu ya, karena kalau sama ibu mungkin kayak bawaannya perasaan banget kan gitu, gut feeling gitu. Tapi kalau sama laki-laki dia akan belajar untuk ngelihat gitu, kalau keputusanku ini nanti akibatnya apa gitu, sejauh apa gitu ya, resiko yang harus aku lihat kayak gitu. Nah itu dibutuhkan ngobrol sama sosok laki-laki, yaitu ayah gitu. Nah dan ketiga efek positif ini ternyata dapat mengurangi resiko masalah perilaku dan agresivitas serta kekerasan pada anak, dan ini ngaruh banget di usia remajanya nanti gitu. Oke, nah terus
peran ayah dalam managing emotion. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau ayah sering nanyain kabarnya, nak gimana kabarmu hari ini, sekolah gitu ya, gimana tadi sekolahnya gitu ya. Atau ayah sering bilang, ayah sayang banget loh sama kamu gitu ya, I love you kayak gitu. Atau memeluk anak saat dia sedih atau marah. Kira-kira ini bikin anak dan ayahnya jadi lembek atau enggak sebenarnya? Kalau dari saya sih apa ya? Malah seneng sih ya kalau misalkan anak itu ketika dia sedih atau ketika dia mencoba menunjukkan emosinya itu ya numpahinnya ke ayah atau bundanya gitu ya dibanding kalau misalkan dia menumpahkannya ke orang lain gitu. Dimana kita juga nggak tahu orang lain itu apa namanya penerimaannya seperti apa gitu ya. Dan apakah tentu berbeda kalau ketika bercerita dengan ayahnya dengan dibanding bercerita dengan orang lain. Tentu feedbacknya juga akan berbeda ya. Kalau saya sih malah mengharapkan gitu ya. Makanya tadi saya bilang yang anak pertama ini perlu orang tua, perlu ayah dan bundanya sendiri yang ngorek-ngorek gitu ya. Proaktif ya. Harus dibanding anak yang keduanya, dia dicolek dikit itu udah berentet gitu. Dia lebih ekspresif gitu ya dibanding kakaknya. Nah kalau kakaknya itu memang perlu digali gitu. Tapi memang ya itu qadarullah karakternya anak-anak. Gimana caranya, semua anak beda, semua anak pendekatannya tentu nggak bisa kita samain gitu ya. Cara komunikasinya pun beda aja. Betul. Kalau itu malah saya harapkan banget kalau kayak gitu sih kalau buat saya ya. Masya Allah, alhamdulillah nih ada bapak-bapak yang seneng gitu, yang bilang bahwa sentuhan fisik seperti dipeluk, terus kita bilang sayang, itu tuh bukan sesuatu yang bikin anak lembek gitu. Kalau biasanya yang jadi masalah kayak gini, yang jadi tantangan gitu ya, kalau anaknya laki-laki itu biasanya para bapak merasa, ih kalau aku sering bilang aku sayang dia, aku sering meluk dia, takutnya dia jadi sosok yang lembek gitu ya, bukan sosok yang tough atau kuat gitu. Padahal justru ada ini ya bukti ilmiahnya gitu, bahwa kemampuan resiliensi atau ketangguhan dan kegigihan itu justru salah satunya didapatkan dari orang tua yang menunjukkan hubungan yang hangat dan responsif gitu. Jadi contoh gampangnya gini, kalau dia tahu orang tuanya itu sehangat itu dan se-welcome itu sama dia, terus dia mendapatkan masalah dari luar, itu dia tahu ada tempat untuk aku pulang gitu. Beda kalau orang tuanya ini nggak tahu gitu ya, terus jadinya malah aku pengen anakku tuh kuat, tangguh, gigih, jadinya digembleng di rumah. Orang tuanya terlalu keras di rumah gitu ya. Begitu dia dapat masalah di luar, dia ngerasa aku nggak bisa nih bawa ini pulang gitu. Ya, sehingga malah larinya keluar gitu. Ngomong takut. Iya, mau ngomong takut. Jadi dia ngerasa nggak ada rumah untuk aku kembali gitu. Dan justru yang kayak gini ini yang bikin anak gampang depresi, gampang stres gitu. Dan ketangguhannya nggak terbentuk gitu. Karena nggak ada tempat untuk ngimbangin lah gitu, untuk membantu dia berdiri lagi tuh nggak ada gitu. Nah, studinya juga menyebutkan bahwa anak-anak yang ayahnya terlibat secara fisik dan emosional sejak kecil itu justru cenderung lebih sabar gitu. Jadi nggak agresif gitu ya, nggak gampang marah, nggak gampang berantem sama teman-temannya gitu. Terus bisa mengatasi stres dan frustrasi akibat sekolah dan lingkungan sosial. Karena dia ngerasa itu tadi ya, aku punya rumah gitu, aku punya tempat untuk aku merasa aman gitu. Lalu jarang terlibat masalah di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial, dan lebih minim resiko mengalami depresi di masa depan gitu. Karena manusia tuh memang ini ya, makhluk sosial gitu. Meskipun kita introvert banget, kita tetap makhluk sosial yang membutuhkan sosok lain untuk bisa survive gitu. Ya kan? Nah, usahakan sosok lain itu adalah orang tuanya gitu. Ayah, ibu, biar nggak cari sosok lain di luar gitu. Oke, nah ini hasil studinya, anak-anak yang memiliki secure attachment. Secure attachment itu adalah hubungan yang kuat dan hangat serta responsif dengan orang tuanya, memiliki pencapaian akademik yang lebih baik, kemampuan sosial yang lebih baik, dan lebih diterima oleh peer group-nya, lebih disenangi sama teman-temannya. Kenapa? Karena kalau kita balik lagi ke studi-studi yang lain tadi itu ya, anak yang punya hubungan yang baik dengan ayahnya itu lebih bisa regulasi emosi, lebih bisa
punya kemampuan sosial yang baik. Nah, tipe anak yang kayak gini itu pasti lebih disenangi sama grupnya. Kan kenapa? Karena dia nggak emosian, karena dia diajak ngobrol enak gitu. Jadi emang jadi lebih diterima dan disukai. Banyak gitu. temannya. Banyak temannya. Beda sama anak-anak yang mungkin figurnya ini nggak ada gitu ya. Terus kemampuan regulasi emosinya kurang, terus kemampuan sosialnya kurang. Jadi begitu masuk ke grup, dia clueless gitu. Aku nggak tahu cara menjalankan kehidupan sosial ini gimana, sehingga mungkin teman-teman lain juga kesulitan gitu. Soalnya mau ngajak main dia agak beda ide dikit aja jadi marahan gitu kan. Beda frekuensi gitu. Nah, ternyata di backup sama studi ini. Gitu. Secure attachment. Nah, ini aku kembalikan dulu. Tanda-tanda secure attachment itu seperti apa? Kalau contohnya dari cerita Mas Fikri tadi ya, dia pas pergi camping itu ya bisa-bisa aja gitu ya, mandiri bisa, tapi begitu ketemu langsung nangis gitu ya. Itu sebenarnya tanda secure attachment, karena secure attachment tuh balance gitu. Saat kita punya hubungan yang secure dengan seseorang, itu rasa percayanya tinggi gitu, sehingga dia akan mandiri, dia akan merasa secure meskipun jauh gitu. Tapi ada rasa kangen yang gede juga gitu ya. Jadi bukan jauh terus mau menjauh, enggak. Tapi jauh bisa, tapi deket seneng gitu. Nah itu secure attachment tuh kayak gitu. Alhamdulillah ya Mas Fikri ya. Secure attachment gitu. Dan secure attachment itu dibangunnya dari kecil gitu. Ada usia krusial secure attachment dibangun itu di 0 sampai 1,5 tahun. Makanya kita tuh selalu bilang 0 sampai 1,5 tahun. Kalau ada kalau ada mitos-mitos kayak kalau nangis jangan langsung digendong gitu ya, nanti baru tangan. Nah, itu mitos. Karena sebenarnya 0 sampai 1,5 tahun tuh justru waktunya kita membangun secure attachment. Dengan menggendong itu sudah membangun secure attachment. Jadi anak nangis langsung kita cek, oh dia kedinginan kita angetin, oh dia butuh digendong kita gendong gitu ya. Itu terbangun secure attachment antara orang tua dengan anak. Kalau ini Mbak, kalau misalkan kan bayi itu belum bisa ngomong ya. Jadi nah kita kan kayak orang gila aja, jadi ajak ngomong aja tuh. Itu udah termasuk secure attachment ya? Sudah termasuk. Jadi yang penting jangan dicuekin, jangan didiemin gitu. Pasti pas ajak ngobrol terus dia masih nangis, pasti kita bingung kan, ini kenapa ya gitu ya, dibuka popoknya basah atau enggak, pup apa enggak, pasti gitu kan. Nah itu udah termasuk kita membangun secure attachment gitu. Nah terus tadi Mas Ari sempat bilang di awal bahwa salah satu tugas ayah adalah melindungi anak-anaknya gitu ya. Yang kita nggak tahu selama ini, melindungi itu mungkin dalam artian kita selalu memantau, selalu mengawasi gitu ya. Tapi ternyata X factor tadi, keterlibatan kita dalam keseharian anak, itu juga menjadi pagar pelindung yang kuat gitu. Ini aku mau tunjukkan sebuah video. Aku mohon maaf kalau mungkin ini agak disturbing ya, karena ini adalah hasil interview dengan pelaku pedofilia. Gitu. Ini karena lagi marak nih yang kayak gini. Jadi aku ngerasa teman-teman perlu tahu pentingnya kehadiran ayah untuk memagari atau membuat anak ini aman dari para pelaku pedofilia. Nah, ini ada pengakuan dari pedofilia, mereka itu cari korban yang seperti apa gitu. Nah, kita lihat ya. Oke. Oh, sebentar. Apakah ini bisa di-play? Coba kita tunggu dulu. Sambil nunggu kita minum dulu Mbak. Kita minum dulu. Berarti ini POV-nya si pelaku ya yang akan ditampilkan ya? Bener. Belum bisa? Oke, aku ceritain aja. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran, ini aku bisa kirimkan linknya gitu. Boleh, ya. Ada YouTube-nya juga secara full seperti apa. Nah, tapi si pelaku pedofilia ini cerita gitu. Ditanya sama interviewernya, kamu tuh cari anak-anak yang seperti apa sih gitu. Dia bilang gini, kalau ada anak yang kelihatan nih dia nggak punya sosok gitu ya, entah ibu, entah ayah kayak gitu, yang dia ngerasa aman untuk ngobrol, untuk cerita apapun, itu biasanya aku deketin gitu. Tapi kalau aku melihat dia tuh cukup dekat sama ayahnya, dia bisa cerita apa aja sama ayahnya, aku nggak berani gitu. Selangkah pun aku nggak berani deketin
gitu. Nah jadi di situ kita jadi tahu gitu bahwa ternyata kedekatan sama ayah yang dibangun lewat keseharian itu bisa menjadi benteng utama gitu. Bahkan si anak ini nggak lolos seleksinya mereka gitu, karena ngelihat anak ini punya hubungan atau secure attachment dengan ayahnya gitu. Jadi masya Allah banget ya, luar biasa banget ternyata dari ayah terlibat keseharian aja, main bareng, sering ngobrol sama anak, dengerin anaknya gitu. Itu ternyata bisa menjadi pelindung yang luar biasa gitu. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga para bapak sekarang lebih merasa ini ya, kayak wah ternyata peranku segede itu gitu kan. Ya. Peranku segede itu gitu, Masya Allah. Sevital itu dalam kehidupan anak-anakku, sehingga saat aku tahu jadi bapak tuh pasti capek banget ya. Aku sering ngobrol juga sama suamiku gitu kan. Capek banget pulang kerja gitu. Betul. Beban mentalnya juga banyak loh, kayak misalnya nih lagi marak PHK gitu ya, itu pasti juga mikir gitu kan, sampai rumah udah capek, tapi terus anaknya cerita macam-macam gitu ya, pasti capek banget juga gitu. Tapi mohon diingat kembali bahwa ternyata dengan kita dengerin aja, itu membuat anak ngerasa aman untuk cerita apapun ke kita gitu. Kita temenin dia main, temenin dia makan, itu ternyata juga membangun secure attachment tadi, di mana secure attachment ini menjadi fondasi atau landasan kemana-mana gitu ya, ke IQ-nya, kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, sosial, emosional, bahkan bisa melindungi dari predator di luar sana. Gitu. Masya Allah ya. Masya Allah Mbak, luar biasa apa yang saya sampaikan oleh Mbak Damar. Mbak, cuman gini juga ada pertanyaan mungkin ya. Jadi kalau saya gitu ya, pengalaman juga. Jadi saya juga mencoba sebenarnya membuat program sebenarnya gitu ya. Jadi membiasakan diri setiap entah periodically gitu ya, entah seminggu, sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu ya. Saya harus jalan bareng sekeluarga sama anak-anak semua. Even itu cuma makan di luar atau gitu, di makan. Jadi biasanya dari situ anak tuh keluar gitu ya, komunikasi apapun, curhat-curhatannya dia, baik di temennya, di sekolahnya, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Damar untuk pemaparan materinya. Tadi menarik sekali ya. Jadi bahwa peran ayah itu signifikan itu ternyata, bahwa ayah itu memiliki X faktor ternyata ya. Bukan. Dan ada kajian ilmiahnya gitu ya. Ilmiahnya juga betul, terutama dalam tumbuh kembang anak ya. Tadi mungkin dampaknya luar biasa, bahwa tadi kan ilmiahnya itu risetnya itu dari jauh ya Mbak ya, dari usia kecil diikutin sampai usia remaja ya. Betul. Juga tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, pilihan ganda tadi juga luar biasa ya. Jadi peran siapa sih sebenarnya, jadi tugas-tugas siapa ini gitu ya. Dari Mas Fikri sampaikan juga sebenarnya lihat ilmiah juga ya, bahwa lihat situasi dalam keluarga. Betul seperti itu. Dan juga ada risk taking behavior ya Mbak ya, bahwa tahapan bahwa ini berpengaruh ke tahapan tumbuh kembang anak. Artinya bahwa anak bisa mengetahui risiko-risiko gitu ya yang ada di luar sana, seperti apa, batasan-batasan seperti apa atas tadi, karena hubungan kedekatan kita dengan anak dengan ayahnya gitu ya. Jadi sekali lagi tadi kamusnya dari ayahnya. Dari ayahnya. Jadi seperti itu ya. Lalu juga mungkin hubungan yang hangat ini juga tadi apa Mbak? Secure attachment. Secure attachment gitu ya. Dan juga membangun hubungan baik dengan ayahnya ya. Iya. Ya. Terkait bisa meregulasi emosi. Ya, betul seperti itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Damar atas pemaparan materinya. Baik. Saya cek dulu. Sepertinya sudah banyak nih ya pertanyaannya. Saya cek dulu. Saya coba belum connect. Ya, sebenarnya sudah banyak pertanyaan Mbak Dama dan Mas Fikri ya. Nanti monggo, nanti udah scrollnya panjang nih. Alhamdulillah banyak yang tertarik ya dengan topik banyak yang memperhatikan ini. Alhamdulillah. Iya. Jangan-jangan yang nanya ibu-ibu semua. Nah, betul. Nah, saya konekin lagi. Baik. Saya scroll dari atas mungkin ya.
Ya. Karena ya, sembari nunggu Mas Ari nih, Ya. tadi kan ada risetnya itu dari Ya. ini. Nah, apa? Kan pasti hasil riset karena ada yang positif dan ada yang negatifnya gitu ya. Ya. Berarti kan Oh, iya. dampak ketidaklekatannya ayah itu mungkin bisa diceritain dikit kali ya. Oke. Nah, Mbak Damar jadi gitu ya. ya, betul-betul. Nah, jadi riset yang saya sampaikan tadi itu ada pembandingnya nih, Mas. Nah, pembandingnya itu adalah grup anak-anak yang memang ayahnya tidak terlibat Betul. gitu. Jadi, skornya itu yang grup ini di bawah si grup yang ayahnya terlibat gitu. Oke. Kayak IQ, terus yang kognitif itu diukur dari nilai matematika, nilai bahasa, terus kemampuan regulasi emosinya itu juga skornya lebih rendah dibandingkan grup yang ayahnya terlibat. Itu berpengaruh ya? Berpengaruh gitu. Jadi ternyata keterlibatan itu nggak necessary harus yang kita yang ngajarin dia ngerjain PR gitu. Nggak harus yang itu. Itu terjadi loh bener. Saya nggak pernah ngajarin anak ya. Iya. Jadi contoh ya, jadi saya juga mes juga sama anak perempuan pertama saya gitu ya. Jadi saya nggak pernah kursus dia bahasa Inggris. Nggak pernah kursus dia bahasa Inggris. Dia mungkin belajar dari mungkin menonton film. Ya. Nonton film gitu ya, nonton apa di YouTube juga ada gitu ya. Dia belajar dari situ. Nah, amazed kenapa? Karena pada saat ujian SMP ya, SMP mau ke SMA, dulu di MTS dia masih bisa 100. Luar biasa. Iya, iya. Makanya nggak pernah ngajarin, nggak pernah apa gitu ya. Dan maksudnya misalkan kita bicara, kita ngomong bahasa Inggris di rumah, teman enggak juga gitu. Benar-benar. Iya, itu benar. Iya, karena ngaruhnya sebenarnya dari yang rasa percaya diri tadi, tuh, Mas. Karena rasa percaya diri itu sangat dibutuhkan dalam proses belajar, gitu. Bandingin deh, anak-anak yang rasa percaya dirinya rendah, untuk mencoba sesuatu yang baru aja tuh mereka ragu, gitu. Nah, proses pembelajaran Nggak jadi pede. terhambat di situ. Iya, nggak pede gitu. Apalagi kayak belajar bahasa baru, itu rasa percaya diri tuh sangat dibutuhkan gitu untuk Iya, kita betul. bisa Make conversation. berusaha ngomong gitu kan, kayak gitu. Nah, makanya keterlibatannya itu nggak harus yang wah aku harus bantuin dia belajar ngerjain PR, nggak harus. Kalau misal memang ayah bekerja full gitu ya, terus nggak ada waktunya nih, ya ngerjain PR ya bareng ibu nggak apa-apa gitu. Kita sesuaikan aja dengan situasi di rumah. Tapi keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang dia itu ternyata membangun rasa percaya diri yang begitu rasa percaya diri itu dipakai belajar sama ibu, itu ngaruh gitu. Korelasinya ke tadi ya terkait risiko, mengambil risikonya Iya, tadi ya. mengambil resiko. Ketika dia tidak percaya diri, tentu dia akan menghindari semua risiko dan segala Betul. macam gitu ya. Betul, gitu. Baik, Mbak Damar dan Mas Fikri, nanti Ya. pertanyaan juga pada peserta sudah banyak, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya, tahan dulu jawabannya. Gitu. Kita akan ada pengumuman-pengumuman ya, ada 3 pengumuman ya. Baik, yang pertama terkait dengan Medsos Growth Corner, para audiens ataupun para peserta bisa melihat kembali ya, calling kembali terkait dengan rekaman webinar Growth Corner, baik itu dari bedah buku, gibahin duit you, Growth Talks, dan juga lain-lain melalui website growthcorner.pgn.co.id ya. Juga jangan lupa follow akun Instagram Growth Corner yaitu @growthcorner.pgn. Baik, yang kedua, nah ini nih, mumpung mau liburan ya, biasanya Bandung tuh destinasi sebenarnya ya, destinasi kuliner juga tempat wisata. Baik yang mau ataupun yang sering dinas ke Bandung gitu ya. Ya ini jangan lupa bisa mengunjungi Permata Executive Lounge yang berada di kilometer 88A, rest area kilometer 88A, daerah Purwakarta yang dikelola oleh salah satu anak usaha di subholding gas nih, ya, oleh PT Permata Geraha Nusantara atau PGN Mas, ya. Ya, lounge tersebut dilengkapi dengan fasilitas toilet, kursi pijat, nursery room. Nah ini jarang ya, ada nursery room di rest area ya. Lalu ada musola juga dan juga coffee shop. Terdapat juga area growth corner di lantai 2 di Permata Executive Lounge ini, di mana pengunjung juga bisa meluangkan waktu istirahatnya untuk membaca dan juga bermain
Mengingat tempat tersebut dilengkapi berbagai bahan bacaan dan permainan-permainan baik untuk orang tuanya maupun untuk anak-anak. Baik. Jangan lupa mampir berarti kalau lewatin ke arah Bandung Jangan lupa ya. mampir ya, jangan ke rest area yang lain ya. Sini aja nih KM 88A gitu ya. Arah dari Jakarta ke Bandung ya. Jakarta Bandung, betul. Bandung dan sekitarnya ya. Yang penting lewat tol Purbalenyi. Siap. Ya, Purbalenyi. Baik, berikutnya dan sesuai info yang disampaikan tadi di awal, bahwasanya khusus hari ini ya, khusus hari ini aja ada giveaway spesial persembahan dari Growth Corner dan Good Enough Parents, yaitu free parenting workshop nih. Ya udah nanya tadi Mas Fikri ini. Boleh, Untuk, boleh. tapi Menarik soalnya, Mbak. tapi ini untuk satu orang penanya saja terbaik hari ini. Nanti mungkin bisa dipilih oleh Mbak Damar atau ya. Siap. Nah, baik. Program ini merupakan program pelatihan untuk orang tua yang bertujuan membantu mereka dalam mengelola emosi, baik untuk diri sendiri maupun dalam mendampingi anak. Program ini memberikan materi dan teknik pengelolaan emosi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berinteraksi dengan pasangan maupun anak. Program ini berlangsung selama 21 hari dan akan dilaksanakan menggunakan video interaktif dan materi yang mudah dipahami serta bimbingan melalui grup WhatsApp. Apabila nanti perwira tertarik mengikuti program ini namun belum beruntung mendapatkan giveaway hari ini, bisa langsung menghubungi ke tim Good Enough Parents melalui DM Instagramnya atau ke nomor yang tercantum di chat box ya. Jadi masih ada kesempatan Mas untuk masih nanti ada. Lumayan banget tuh Mas, ada biayanya kan ya kalau daftar sendiri, Oh, daftar iya. bertiga. Ini bisa free loh. Makanya free tuh lumayan tuh, coba. Saya nanya deh kalau gitu. Kali aja kepilih jadi pemenang. Atau narasumber dapat juga kali. Baik, terima kasih. Ya, berikut ke sesi tanya jawab tadi ya. Kayaknya para sobat Pos dan sobat Tumbuh sudah tidak sabar lagi. Saya coba skor ke atas. Mesti. Mohon maaf, saya scroll lagi. Ya. Baik, yang pertama nih dari Pak Kosmal dari PT KPI Procurement RU 2. Siap ya. Pertanyaannya untuk Mbak Damar, Mbak. Ya. Ya, Mbak. Saya seorang ayah dengan anak perempuan umur beranjak 3 tahun, menganjak 3 tahun ya. Ya. Bagaimana cara ayah membangun kedekatan emosional yang kuat dengan anak perempuan sejak usia dini? Karena memang saat ini dia masih sangat dekat dengan ibunya. Nah, baik. Ada 2 pertanyaan nih Mbak, Ya. Mbak Damar. Yang kedua, dalam situasi ayah yang sibuk dengan pekerjaan, bagaimana tetap bisa hadir dan berperan aktif dalam pengembangan karakter anak? Apakah ada aktivitas khusus yang dapat ayah lakukan bersama anak perempuan dalam tahapan tersebut? Oke. Monggo Mbak Damar. Usianya hampir 3 tahun Hampir, ya, ya, hampir 3 tahun. Nah, Menuju ini 3 tahun. menarik nih. Usia-usia segini biasanya kalau memang sehari-hari itu sama ibu, memang ayah agak akan susah masuk. Karena memang anak usia ini tuh dia membangun secure attachment dengan siapa, selain itu ya orang luar gitu. Dan itu wajar banget karena ibu adalah pengasuh utama ya, karena masih menyusu, tidur juga masih sama ibu gitu ya. Itu wajar banget. Jadi kalau bapak-bapak nih anak 2 tahun, 3 tahunnya menolak dia, jangan baper. Bukan karena kita bapak yang kurang baik gitu ya, tapi memang secara tumbuh kembang di anak usia segitu hubungan utama dia adalah dengan satu orang ya, caregiver utama istilahnya, entah itu ibu, nenek, siapapun itu yang menjadi caregiver utama, itu hubungan utama dia. Di luar itu adalah orang asing gitu. Nah, jadi PR-nya adalah gimana caranya biar aku nggak seasing itu gitu. Nah, nggak bisa dengan langsung ayah dan anak langsung bermain berdua. Biasanya anaknya nangis nyariin ibunya. Jadi caranya adalah bertiga dulu gitu, family time dulu, family time dulu gitu. Jadi anak lagi main sama ibu, ayah ngikut di situ. Mungkin awal-awal terlibat dulu. Mungkin awal-awal nggak ikut langsung main, misalnya sambil kita megang bonekanya gitu, mungkin dia marah gitu ya. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis, kita ikut yang gitu dulu gitu. Paling nggak kita hadir di ruangan yang sama dulu sampai dia merasa aman nih gitu, aman nih gitu. Terus interaksi antara ibu dengan ayah itu juga dicerna oleh anak gitu. Jadi kalau pas main bersama itu
yang banyak interaksi justru ibu sama ayah dulu, jangan ayah sama anak. Jadi melihat ya. Iya, ibunya bercanda sama ayah gitu ya, ayah bercanda sama ibu gitu. Anak akan ngelihat, wah ibuku ketawa-ketawa sama ayah gitu. Berarti ayah sosok yang aman, enak diajak main gitu. Nanti lama-kelamaan akan tumbuh trust atau rasa percaya. Nah, lama-lama ibu bisa ibu ke toilet sebentar ya sama ayah dulu gitu. Atau ibu siapin makan dulu sebentar ya sama ayah dulu. Nah, sebentar-sebentar kayak gitu nanti makin lama makin anak sama ayah udah tumbuh trust-nya, terus bisa main berdua gitu. Nah, kalau ayah sibuk gimana gitu ya. Ayah sibuk gimana? Jadi ada konsep namanya special time. Special time itu adalah waktu yang tidak terganggu gitu ya, yang kita gunakan untuk membangun attachment dengan anak. Nah, special time ini ternyata minimal 15 menit aja. Oh, cukup 15 menit 15 menit aja, tapi rutin tiap hari. Gitu. Bisa dong ya, Bapak-bapak 15 menit ya. Bisa ya 15 menit tanpa megang laptop gitu. Misalnya sebelum tidur kita bacain buku 15 menit gitu ya. Kita bacain cerita buat dia kayak gitu. Atau permainan yang anak suka lah gitu. Ya. Minimal 15 menit, ternyata nggak butuh waktu sebanyak itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa terlibat untuk misalnya tadi ya ikutan mandiin, makan bersama anak, itu jauh lebih bagus gitu. Baik. Demikian Pak Kosma ya, semoga bisa tips yang tadi disampaikan oleh Mbak Damar bisa diterapkan mungkin ya, seperti itu. Dan jangan baper kalau ditolak anak. Perlu PDKT dulu. Perlu PDKT dulu. Kayak pas PDKT sama ibunya ya. Iya gitu, pasti udah terlatih lah. Baik, yang kedua ini dari Mas Yudi Alfian, Zona 10 Regional 3 OSF. Terima kasih buat panitia atas sharing tema yang sangat bagus ini, dan izin bertanya, satu, nah tidak dimention ke siapa nanti, coba silakan ya. Mohon dijelaskan bagaimana ayah menjadi panutan buat anaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, apa saja dan bagaimana cara dapat membangun hubungan yang kuat antara anak dan bapak. Yang ketiga, bagaimana ayah dapat berkontribusi pada perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. Sedangkan ayahnya itu pekerja komuter ya, dengan jadwal 28 hari kerja dan libur 14 hari kerja. Oh, commute, jadi kayak jauh betul, ya. Jauh. Ya, Di site biasanya di site seperti itu. Ya. Jadi. Baik. Ada 3 pertanyaan. Oke. Mungkin yang pertama yang menjadi sosok ini ya. Sosok jadi ayah ya, panutan buat anak-anaknya. Panutan bagi Untuk jadi panutan ya. Silakan. Apa ya, ketika kita berinteraksi dengan anak itu kayak ngaca sih sebenarnya sama kita ya Mas. Perilaku kita itu di rumah seperti apa, gimana kita memperlakukan pasangan kita, istri itu seperti apa. Nah, sedikit banyak anak itu akan belajar gitu ya. Ayahku itu ketika dia interaksi sama ibuku itu seperti apa. Nah, ketika ada ya kebanyakan orang tua ayah itu mungkin bisa dibilang untuk bisa bersih-bersih rumah, bantu-bantu pekerjaan ibu itu kalau yang saya lihat itu agak minim gitu ya. Nah, sedapat mungkin saya coba tuh misalkan habis makan itu saya taruhlah sendiri ke sinknya sendiri. Nah, terus saya coba cuci sendiri gitu ya. Walaupun di situ ada mbaknya yang kerja di rumah, tetap aja saya coba menjadi panutan itu ya tentu dengan mencontohkan itu sendiri gitu ya. Ya ketika makan, adabnya ketika makan seperti apa, adab ketika kita berinteraksi seperti apa. Nah itu otomatis anak itu akan ngaca dengan kita. Oh nih bapak gue kayak gini nih, diikutin lah nanti dengan anak. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita ngisi lembaran-lembaran anaknya itu udah sesuai dengan value-value yang kita anut gitu ya. Itu sih Mas kalau menurut saya. Ya, setuju. Bahkan dalam hubungan antara suami istri itu juga menjadi model atau blueprint buat anaknya nanti berrelationship di masa depan. Betul. Untuk perempuan itu, anak perempuan biasanya dia akan melihat standar aku akan diperlakukan nanti itu dari cara ayah memperlakukan ibu. Kalau anak laki-laki, standar memperlakukan perempuan tuh dilihat dari ayah memperlakukan ibu gitu. Jadi ternyata sangat berpengaruh gitu ya. Jadi menjadi orang tua tuh bener banget sih Mas Fikri gitu ya. Nggak bisa kita nasehatin doang, kita harus kasih lihat gitu. Ya. Karena action speak louder gitu untuk anak-anak kita.
Baik. Berikutnya. Yang kedua Yang kedua tadi ini ya. tadi apa saja dan bagaimana cara dapat membangun hubungan yang kuat antara anak dan bapak? Cara-caranya. Oke. Bondingnya gimana? Bondingnya gimana? Yang pertama tadi kalau dari hasil riset adalah kita melibatkan diri gitu ya dalam keseharian aja yang simpel-simpel gitu kan, main, terus makan bareng gitu. Lalu yang kedua secara emosional kita lebih sering gitu untuk mengungkapkan perasaan kita ke mereka gitu ya. Jadi ayah bilang aku sayang kamu, itu boleh aja. Meskipun ke anak laki-laki gitu ya, itu boleh aja. Kalau orang tua zaman dulu mungkin kayak gengsi gitu ya mau bilang gitu ya. Tapi sekarang tuh udah lumrah Biasa. banget, wajar banget gitu, dan bagi anak tuh seneng loh gitu, merasa mendengar gitu ya orang tuanya menerima dia apa adanya, mencintai dia apa adanya gitu, karena dia jadi ngerasa oh kehadiranku di dunia ini diinginkan ya, aku tuh sosok yang penting untuk keluargaku ya, dan itu sangat berpengaruh ke self esteem si anak gitu. Jadi rasa percaya diri dia, nilai dia tuh seberapa gitu ya, itu sangat terbangun dari ucapan-ucapan simpel kayak gitu gitu. Terus yang ketiga, dengarkan anak. Nah, mendengarkan ini biasanya kayaknya teorinya gampang ya, dengerin anak kamu gitu. Tapi nature-nya orang tua itu pengen didengerin anak gitu. Nature-nya orang tua pengen didengerin anak gitu. Dan kebiasaan kita adalah kita mendengarkan untuk membalas, bukan mendengarkan untuk memahami. Sedangkan anak-anak tuh butuhnya didengarkan untuk dipahami. Gitu. Apalagi kita sudah berada di fase tumbuh kembang yang berbeda. Kita usianya mungkin udah 40-an, udah enggak 40. Bulan Juni masih. Bulan Juni. Udah di fase tumbuh kembang yang berbeda. Anak-anak kita mungkin masih di usia dini, usia prasekolah, usia remaja gitu. Kalau kita nggak dengerin untuk memahami, kita akan membalas dengan point of view kita, gitu. Jadi terutama remaja ya, remaja ini kayak perlu kita dengerin tanpa kita buru-buru untuk menasehati, dengerin untuk memahami, oh duniamu sekarang tuh kayak apa sih gitu. Itu yang kita sering terlewat gitu. Jadi mendengarkan itu menurutku skill yang perlu diasah di orang tua untuk bisa membangun secure attachment dengan anaknya. Baik. Nah, kalau pengalaman saya nih Mas Ari ya, Mbak Silakan. Ayah itu nature-nya memang banyak di luar rumah gitu ya, waktunya pun terbatas. Cuman usahakan momen-momen penting itu hadir, Mas. Ketika dia happy, ketika dia sedih, nah itu datang. Kita hadir gitu ya. Either kalau misalkan ada acara sekolah kan biasanya ada event-event tertentu, ya anak manggung lah segala macam gitu. Nah itu upayakan kita bisa hadir. Ketika anak sakit, apalagi tentu kita validasi dulu perasaannya ya. Oh kamu lagi sakit apa? Nah itu dari situ mungkin bisa muncul bonding-bonding lanjutannya tuh. Cerita-ceritanya akan banyak sekali dari situ. Jadi memang ayah itu nggak melulu itu harus hadir kalau menurut saya ya. Tapi hadir ketika momen-momen penting krusial di kehidupan anak gitu. Nah, itu dengan itu akan menciptakan aha momennya anak itu akan dapat sih kalau menurut saya Mas ya. Tadi 15 menit cukup ya. 15 menit tadi cukup kan untuk membangun 15 menit cukup. Dan mungkin kalau untuk yang jarak jauh itu ya kayak tadi ada case-nya tadi pertanyaannya Mas Ari. Sekarang kan udah ada media digital. Nah, alhamdulillah itu terbantu banget lah ya. Betul. Kita bisa interaksi dengan anak walaupun secara fisik kita nggak hadir, tapi ya anak itu tetap terkoneksi dengan kita, bisa video call lah. Setiap hari ya, pokoknya momen-momen tertentu gitu kita bisa tanyain, nah nih kakak lagi ngapain, nah, terus tadi ngapain aja di sekolah, nah pertanyaan-pertanyaan itu walaupun nanti jawabannya mungkin nggak sesuai harapan kita gitu ya, ada anak-anak yang biasa aja, gitu doang gitu ya. Nah cuman ternyata itu membekas sih Mas kalau menurut saya di anak-anak itu sendiri gitu ya. Jadi itu menunjukkan gue udah perhatiin sih sama ayahnya gitu ya, walaupun ayahnya kerjanya jauh, yang sering dinas keluar kota, jarang di rumah, nah tapi tetap terkoneksi dengan anaknya itu sendiri Mas. Kalau menurut saya sih gitu ya. Setuju Mas. Oke, ke pertanyaan berikut. Boleh. Baik, ini masih banyak sekali yang masuk. Nah ini ada dari Yasira dari PGE ya. Yasira dari PGE.
bagaimana pola toxic masculinity ya yang diwariskan secara budaya dapat menghambat peran ayah dalam membentuk karakter anak yang sehat secara emosional. Ya. Lalu apa pendekatan terbaik untuk dikonstruksi pola ini di level keluarga? Ya. Ini menarik banget toxic masculinity gitu ya. Ya. Biasanya tuh paling simpel aja ucapan-ucapan kayak anak laki-laki nggak boleh nangis gitu. Padahal kan kalau sedih ya nangis aja iya, gitu ya. nature-nya kan gitu. Kita kan manusia gitu kan. Sedih nangis gitu, kena ngiris bawang aja nangis gitu ya. Gimana bisa sedih nggak boleh nangis gitu. Nah, emang toxic masculinity ini sangat berdampak gitu. Bagaimana ke misalnya nih kita bapak-bapak yang dibesarkan dengan cara seperti itu, biasanya jadi lebih struggle atau lebih susah gitu ya untuk kita mengubah ke anak kita. Jadi misalnya dulu kita nggak boleh nangis, sekarang kita pengen lebih terlibat di emosional anak kita gitu ya. Terutama mungkin anakku laki-laki juga. Aku dulu nggak boleh nangis gitu. Sekarang untuk membolehkan anakku nangis tuh rasanya berat banget. Nanti kalau dia jadi lembek gimana gitu ya. Nah, padahal yang perlu diajarkan justru nggak apa-apa sedih, kamu bisa nangis, tapi perlu diajarkan regulasi emosi. Gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin nggak tahu ya oh ternyata ada konsep namanya regulasi emosi. Jadi taunya ya kesedihan itu dibuang gitu kan. Padahal kalau kita belajar sekarang, makanya tadi ada program coaching ya kelola emosi gitu. Iya. Ada loh tekniknya. Jadi kesedihannya itu diterima tapi dikelola gitu. Sehingga ya nangis seperlunya keluar. Terus udah habis itu keputusanku itu bisa tetap logis gitu ya. Keputusanku tidak dipengaruhi oleh perasaan yang masih menggebu-gebu kayak gitu. Nah, karena sebenarnya kalau kita hilangkan perasaannya, kita buang perasaannya atau kita tekan perasaannya, itu justru yang makin lama menumpuk dan bisa berpotensi menjadi depresi di masa depan. Iya, gitu. Stres berat, depresi, bahkan bisa ke fisik kayak jadi penyakit jantung kayak gitu. Nah, itu ternyata juga pengaruh ke sana gitu. ya. Nah, memang kuncinya adalah belajar sih, gitu. Unlearn and relearn, gitu. Dan itu prosesnya berat banget karena kita tumbuh dengan cara yang seperti itu, kita tahunya seperti itu, kita perlu unlearn dan kita perlu relearn. Prosesnya panjang, tapi insya Allah bisa. Baik, terima kasih Mbak Damar, Mbak Dian, semoga menjawab pertanyaannya. Ada lagi, Mbak Yasira ya tadi ya. Ya. Nah ini dari Mbak Diana PHE. Ini Mbak ada lagi pertanyaan terkait di era digital dan work from home. Bagaimana peran ayah bisa bertransformasi agar tetap efektif dalam membentuk karakter anak, terutama terkait disiplin dan penggunaan teknologi ini, serta menghindari digital disengagement karena terlalu sibuk di depan layar. Oke. Jadi ternyata tadi dari salah satu risetnya ya. Anak banyak belajar soal disiplin itu lebih dari ayah daripada ibu, gitu. Jadi ayah tuh sangat bisa gitu untuk terlibat gitu dalam membangun batasan atau pagar bagaimana sih cara penggunaan digital yang tepat, gitu. Nah, kalau kita ngomong sama anak-anak ya, itu mereka perlu tahu bahwa ini bukan kamu versus ayah. Kalau urusan dunia digital ya, karena begitu mindset mereka adalah aku versus ayah, yang ada mereka sembunyi-sembunyi atau mereka akan melawan gitu. Tapi kita posisikan bahwa ini adalah ayah dan kamu versus dunia digital yang luar biasa besar dengan banyak efek macam-macam gitu. Nah, kalau aku tuh ngasih tahu anakku kayak gini, kita pakai analogi. Karena yang namanya anak-anak dengan otak yang masih berkembang itu mereka susah untuk memahami hal yang abstrak. Sedangkan dunia digital itu abstrak sebenarnya buat mereka. Jadi kita pakai analogi. Aku selalu bilang kayak gini, nah dunia digital tuh kayak mall. Di dalam mall yang gede banget gitu. Di dalamnya banyak hal menyenangkan, playground, tempat main, tempat beli buku gitu ya. Tapi di dalamnya juga banyak hal-hal yang bisa membahayakan. Kamu ketemu orang asing, ada tempat-tempat yang kamu masukin sendiri itu bisa berbahaya, kamu bisa tersesat gitu. Makanya di sampai usia tertentu, kamu kalau ke mall masih sama ayah ibu. Dunia digital juga kayak gitu, sampai usia tertentu kamu aksesnya masih sama ayah ibu.
Di tahap usia yang lain, kamu boleh mengakses sendiri, tapi ayah ibu memantau. Nanti di usia selanjutnya, kamu boleh akses sendiri. Biasanya sampai usia berapa? Nah, biasanya tuh udah masuk kuliah lah ya. Udah masuk kuliah tuh udah sendiri gitu. Tapi ya tentu saja kita sambil ngecek-ngecek gitu ya, memantau gitu. Tapi sampai anak SMA, itu sebenarnya kita masih harus punya parental control gitu. Jadi usahakan kita masih bisa mengakses history dia gitu-gitu ya. Terus kalau misalnya aku paham banget anak remaja udah membutuhkan ini apa namanya privacy. Ya, Biasanya udah nggak mau nih ayahnya cek-cek handphone dia, ya udah nggak mau. Nah makanya komunikasi itu dibuka jalurnya sejak kecil. Biar nanti pas remaja dia udah butuh privacy, oke, ayah ibu nggak akan lihat handphone kamu, tapi setiap kali ada ini red flags-nya gitu ya, kamu harus kasih tahu ayah ibu, gitu. Sehingga dia perlu tahu bahwa apapun yang terjadi di sosial media itu kesalahanmu atau bukan, ayah ibu nggak marahin kamu, ayah ibu akan membantu kamu, gitu. Sehingga misalnya nih, wah dia salah lagi upload KTP ke sosial media gitu ya, itu kan kalau dia takut untuk ngomong sama kita ya udah gitu kan, kita nggak tahu nanti efeknya gimana gitu. Tapi begitu dia ngomong, kan kita jadi tahu, oh oke, ayo langsung dihapus, atau misalnya langsung hubungin si akun apa ke Instagramnya atau apa gitu ya, untuk take down dan lain-lain gitu. Jadi pastikan bahwa kita itu ada di pihak mereka, itu sih untuk anak-anak bisa. Oh oke, ini pagar yang dibuat ayah ibuku ini bukan untuk membatasi aku, tapi untuk melindungi aku gitu. Oh berarti kayaknya alhamdulillah pas nih yang saya terapin di rumah saya nih Mbak Damar ya Mas Ari. Ya Mas Fikri. Jadi untuk yang anak SMP ini sebagian tugas-tugasnya itu kan pasti udah beberapa disampaikan di grup WhatsApp segala macam. Tapi udah dari jauh-jauh hari saya sampaikan ke anak saya ini bahwa oke, kamu boleh pegang handphone. Tapi handphone ini milik ayah bunda. Ya. Ini bukan handphone kamu. Ini hanya dipinjamin ke kamu untuk mendukung proses belajar kamu. Ya. Nah, itu udah jauh-jauh hari. Jadi ketika tadi yang dibilang sama Mbak Damar, privacy segala macam, itu udah bisa saya sampaikan, loh, kenapa ayah harus minta izin untuk ngelihat handphone ayah sendiri? Ya. Jadi dari awal-awal itu udah saya sampaikan kayak gitu, ini bukan handphone kamu. Terms and condition-nya disampaikan dulu. Terms and condition-nya seperti itu. Bahkan untuk anak-anak remaja itu ada kontraknya loh. Oh iya. Ada, kita bisa cari di internet, ada Perjanjian source-nya. dengan itu ya, perjanjian dengan gunanya gitu. Digital media kontrak gitu. Untuk pra remaja dan remaja itu ada. Template-nya ada. Template-nya ada. Apa nyebutannya? EULA ya, End User License Agreement. Itu kan sebenarnya kalau kita baca itu ada itulah ya. Iya, ada minimum kayak contoh aplikasi kita mau diinstal segala macam itu ada minimum age-nya di situ. Usianya ada minimum usianya. Nah, itu yang bisa kita jadikan loh di sini pun sebenarnya usiamu belum boleh loh untuk bisa menginstal kayak gini. Nah, itu akan jadi diskusi tuh di rumah, Mbak. Kalau di rumah saya, kenapa kamu butuh install aplikasi ini? Iya. Apa justifikasi dia gitu ya. Jadi di situ dia bisa mempertahankan pendapat dia. Orang tua pun nggak bisa langsung ngeblok, nggak boleh sama sekali pokoknya gitu. Tapi ketika dia bisa menjelaskan aku butuh ini kenapanya, nah itu orang tua lah yang wisdomnya di situ kalau menurut saya sih Mas Ari ya. Kebijakannya ada diskusi di dalamnya situ. Akan ada diskusi di situnya. Dan kalau di rumah saya ayah sangat berperan penting tuh untuk nge-review apps atau games yang akan di-download. Karena kebetulan saya sendiri tipe yang nggak kuat lagi main game lama gitu ya. Nah, suami saya tipe yang suka main game. Jadi kalau anak saya, ayah aku pengen game ini gitu. Suami saya akan main itu sampai tamat. Sampai tamat untuk nge-review ini cocok nggak sama anak seusia kamu gitu. Itu balik lagi, ayah itu jadi kamus pertama Mas, jadi kita harus kejebur dulu duluan. Ketika itu, ini kayaknya agak bahaya ya, aplikasi gini, game-game ini. Jadi ya itu bisa jadi kita jadikan justifikasi kenapa kamu kayaknya nggak usah deh nak, soalnya kayak gini. Kita udah merasakan itu sendiri, jadi anak itu rujukan gue ke sini nih gitu ya. Setuju Mas Fikri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu ya.
ada dari Taufik Rahman, tidak disertakan dari wilayahnya. Tapi cukup menarik pertanyaannya. Saya punya 2 anak laki-laki. Anak pertama disleksia dan untuk belajar perlu 3 kali pengulangan. Baru dia mengerti tentang pelajaran tersebut. Oke. Nah, anak yang kedua diagnosis conduct disorder, atau jahil, gitu anaknya. Nah, di luar les dan sekolah dia belajar setiap malam dengan saya. Anak-anak ini tidak tertarik dengan olahraga dan musik. Mereka hanya tertarik dengan game dan pengetahuan tentang suatu daerah. Tetapi cara untuk membangkitkan minatnya ini sangat susah dan tidak bisa ditebak kecuali dengan reward and consequences. Gitu ya. Jadi yang ditanyakan sampai usia berapa saya harus memperlakukan reward and consequences ini. Oke. Ya, jadi reward dan consequences ini tuh reward dan hukuman mungkin ya. Kalau konsekuensi itu memang diperbolehkan gitu. Diperbolehkan kalau di positif disiplin. Cuma kita harus membedakan konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi itu salah satu sifatnya adalah harus helpful atau membantu anak untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kalau hukuman itu nggak masuk konsekuensi karena dia akan membuat keputusan yang berbeda karena perasaan takut. Nah, sedangkan konsekuensi itu harus logis gitu. Jadi kalau dia membuat keputusan berbeda itu karena dia tahu alasan logisnya kenapa gitu. Nah, kalau konsekuensi boleh. Reward itu ditakutkan akan membentuk external motor. Jadi dia melakukan sesuatu hanya karena ada dorongan dari luar ya. Luarnya harus ada rewardnya gitu ya. Kalau udah terbiasa takutnya motivasi internalnya yang nggak tumbuh gitu. Nah, sehingga tapi masih ada perdebatan gitu ya, karena di beberapa case anak dengan kebutuhan khusus itu memang membutuhkan sistem kayak gitu sebagai dorongan untuk paling nggak mau coba sesuatu dulu gitu. Nah, jadi karena ini special case, jadi aku tidak bisa menjawab secara general gitu ya, sampai kapan gitu, karena memang kalau special case itu harus bertanya dengan ahli yang memang menangani anak tersebut gitu. Jadi degree-nya seberapa gitu ya. Terus reward system ini diperbolehkan sampai usia berapa atau dilihat dari perkembangannya gitu. Oh, ini ternyata udah mulai bisa dikurangin nih gitu ya. Nah, nanti diganti dengan apa? Nah, itu perlu dikonsultasikan karena specific case. Oke, terima kasih Mbak Damar. Berikutnya ini pertanyaannya luar biasa, banyak sekali. Kayaknya mohon maaf ya pada Sobat Pols dan juga Sobat Tumbuh, kayaknya nggak akan bisa dibaca satu persatu. Mungkin akan saya random pertanyaannya ya. Iya. Baik. Oke. Jadi kalau case tadi itu ya kita nggak bisa self assessment sendiri gitu ya. Betul. Karena kembali ke cara belajar si anak berarti ya. Iya. Gitu. Jadi anak itu belajarnya seperti apa. Ketika tadi ada special case ya tentu kita perlu cari pendapat gitu ya dari ahli. Iya. Nah, ini cara belajar anak-anak yang dengan kondisi seperti ini seperti ini gitu. Iya, betul. Bahkan untuk case yang sama pun kayak perlu di-assess gitu karena akan berbeda kan ya. Ininya spektrumnya, degree-nya gitu. Akan beda. Oh, I see. Baik, Mbak Damar dan juga Mas Fikri, ada pertanyaan lagi dari Mbak Destia dari PGN nih. Ya, topik yang luar biasa menarik, mohon izin untuk bertanya ke Mas Fikri. Nah, ini Mas Fikri nih. Salah satu anak perempuan yang dekat dengan ayah saya hingga saat saya salah satu anak perempuan yang dekat dengan ayah saya hingga saat ini ya. Tapi menginjak usia saya yang sekarang, seringkali saya dan ayah saya memiliki perbedaan pendapat. Terkadang pendapat ayah saya sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini. Ya. Jadi saya memahami bahwa semua orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun terkadang cara pandang kami berbeda dalam melihat yang terbaik ya. Nah, yang ingin ditanyakan, bagaimana sebaiknya saya menyampaikan pandangan saya kepada ayah tanpa menyakiti perasaan. Menarik. Berarti ini kalau di case saya ya, Mas Ari ya. Nggak apa-apa. Saya itu mendidik anak saya itu memang untuk bisa dia berpisah dengan orang tuanya. Karena anak itu nggak melulu
nggak melulu terus-terusan seumur hidup akan tinggal dengan ayahnya. Jadi sedapat mungkin saya mempersiapkan anak saya untuk bisa berpisah dengan ayah dan bundanya itu. Nah, salah satu tahapan anak ini kayaknya sudah bisa dilepas oleh ayah dan bundanya. Dia sudah punya pendapat dia sendiri. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Dia sudah bisa menyampaikan idenya, justifikasinya dia kenapa. Nah, kalau dari orang tua itu justru kalau dari saya, loh, anak ini udah mulai mateng nih cara mikirnya. Dia udah bisa menyampaikan versi dia itu seperti ini loh gitu. Nah, tadi kembali lagi ayahnya memang menentukan guidance-nya ya. Rambunya cuma bordernya ada di sini. Di dalam ini yes, di luar ini no gitu ya. Nah, selama bordernya masih di sini, ya orang tua harusnya bisa legowo dengan pilihan anaknya itu sendiri. Itu artinya, oh ini anak udah bisa berpisah dengan orang tuanya gitu. Nah, tentu cara penyampaiannya pun dengan cara yang hasanah gitu ya. Nggak melulu, ya ketika saya juga sering gitu ya diskusi sama orang tua gitu dan nggak semuanya itu nggak semuanya itu saya setuju sependapat dengan yang disampaikan sama ayah dan ibu Umi ya kalau dengan ayah dan Umi itu seperti apa. Nah itulah justru anak saya itu bisa belajar dengan cara saya menyampaikan pendapat ke ayah maupun ketika udah berkeluarga dengan mertua gitu. Nah belajarnya sih dari situ ya. Anak ini akan belajar melihat ayah dan bundanya cara menyampaikan pendapat ke kakek neneknya gitu. Itu ya melihat itu. Jadi porsi kita sebagai orang tua tadi, peran kita sebagai orang tua dan peran kita sebagai anak kan itu sebenarnya dilihat sendiri sama anak-anak gitu ya. Nah itulah mungkin yang bisa belajarnya di situ. Tadi ketika pertanyaan Mbak Desti gimana cara menyampaikan, ya udah contek aja ayahnya ketika dia berbeda pendapat dengan kakeknya. Gitu ya. Nah, cara-cara seperti itu mungkin bisa diterima ya, karena sedikit banyak saya dibesarkan dengan values yang ada dari orang tua, kakek neneknya anak saya gitu. Nah, kayaknya sih ini cara-cara kayak gini tipsnya mungkin bisa berhasil. Nih kayaknya gue bisa nih ngomong kayak gini ke bapak nih gitu ya. Kayaknya seperti itu. Nggak tahu salah atau benar Mbak Damar. Kalau saya mungkin lebih cerita dari sisi saya sebagai anak perempuan yang sering berdebat juga gitu ya sama ayah gitu, dan kebetulan memang dalam perjalanan hidup saya gitu pernah berada di posisi yang saya berdebat dengan ayah dan saya menjadi penengah saat kakak dan ayah saya berdebat gitu. Anak perempuan pertama berdebat dengan ayah itu luar biasa ya. Role play-nya macam-macam. Saya anak tengah tuh kayak gitu. Nah tapi dari situ justru saya belajar gitu. Ternyata yang diharapkan bapak saya ya, meskipun sama kondisinya kayak gitu, kayak memberikan nasihat yang kadang kurang relevan dengan sekarang gitu, yang kita hadapi sekarang gitu. Tapi ternyata dari dua sudut pandang itu, penengah dan pelaku, saya mendapatkan insight bahwa oh ternyata seorang bapak itu hanya ingin anaknya mendengar dulu. Jadi jangan langsung bapaknya baru mau ngomong apa, itu langsung nggak bisa, sekarang tuh udah nggak zamannya kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi dengerin dulu, oke, menurut pengalaman bapak tuh kayak gitu ya. Karena mau nggak mau memang kita harus mengakui bahwa orang tua kita punya pengalaman lebih banyak, hidupnya udah lebih lama daripada kita. Ya udah, dari pengalaman bapak itu kita tampung dulu, nggak harus diterima, tampung dulu gitu ya, kita dengerin, nanti setelah dengerin ujung-ujungnya gitu ya, kita bilang makasih udah kasih pandangan gini. Terus aku udah mencoba gitu ya, mungkin diskusi sama suami atau diskusi sama siapa gitu, dan karena aku yang akan menjalankan, jadi aku memilih ini ya Bapak Ibu gitu. Jadi kebetulan waktu itu aku gitu ya, dan Bapak Ibu ngerasa bahwa itu cara yang oke, meskipun ujung-ujungnya keputusanmu tidak sesuai dengan arahan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu lega kamu udah mau dengerin gitu. Karena kan ujung-ujungnya memang kita yang jalanin gitu kan. Gitu. Dan aku rasa sama seperti Mas Fikri tadi, Bapak Ibuku juga ngerasa bahwa oh anak ini udah gede gitu. Dia mendengar pertimbanganku, dia
mix dengan apa yang dia dapatkan dari luar sana dan dia membuat keputusan gitu. Tapi paling enggak pendapatku, pengalamanku tuh didengarkan dulu. Aku cuma mau menyampaikan gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Adama dan Mas Fikri ya. Sama-sama. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Dua boleh ya. Mungkin ada Tirta, ini Mas Tirta ya. Mungkin Mas Tirta dari Pegasol atau Bagian Solution. Pertanyaannya untuk Mbak Damar nih. Ya. Terkait anak-anak yang lebih mudah diterima oleh peer groupnya. Ya. Kayak yang tadi yang seperti bahasnya Mbak. Apakah ada karakteristik anak yang memang tidak suka bermain dengan teman-temannya sehingga lebih suka menyendiri? Nah, ataukah setiap anak-anak yang normal seharusnya suka bermain dengan teman-temannya? Oke. Oke. Lalu mengingat banyaknya orang dewasa yang sekarang merasa introvert dan seringkali butuh waktu sendiri. Apakah ini juga umum pada karakter anak-anak? Oke, ini nggak disebutin usia anaknya ya? Sayangnya tidak. Nggak disebutin usia anaknya. Nah, jadi memang ada beberapa tahap tumbuh kembang. Kita sebutnya developmental plane. Jadi memang ada bracketnya gitu ya. Di usia 3 tahun sampai sekitar 6 tahun atau 7 tahun itu fokus anak itu lebih ke keluarga, bangun attachment dengan keluarga. Makanya biasanya ayah ibu mau kemana ngikut gitu kan. Kayak gitu. Tapi di usia 8 tahun sampai 12 tahun itu dia udah masuk ke bracket di mana dunianya adalah dunia sosial. Makanya kita mau ajak kemana, kalau temennya pas ngajakin main saat itu dia nggak mau gitu. Pokoknya aku mau main sama temenku gitu. Udah waktunya gitu lah. Iya, Udah umurnya jadi gitu. memang otak anak yang bracket kedua ini ya, itu memang didesain untuk mengurangi mendengar orang tuanya dan lebih banyak mendengar Betul. orang luar, pendapat orang luar, temennya gitu ya. pendapat teman, di sosmed pendapat komen-komen dari sosial media itu lebih matters daripada pendapat orang tuanya, dan itu wajar karena memang secara perkembangan otak lagi di setupnya ke situ gitu, agar dia di usia 12 tahun ke atas itu menjadi makhluk sosial yang lebih mateng lah gitu. Nah, jadi memang sangat tergantung dengan usianya tadi gitu. Kalau misalnya dia ada di bracket usia yang harusnya masuk ke dunia sosial, tapi dia benar-benar menutup diri dari lingkungan sosial, kita perlu waspada gitu. Kita perlu cari tahu ada apa nih gitu. Apalagi sekarang lagi marak pembulian. Nah, kita perlu cari tahu red flags-nya pembulian gitu. Mungkin aku nggak bisa jelaskan panjang lebar di sini, mungkin nanti bisa cari tahu ya red flags anak yang sekiranya mendapatkan bullying itu seperti apa gitu, karena salah satunya adalah dia menutup diri gitu, menutup diri baik dari keluarga maupun dari lingkungan sosial gitu. Nah, tapi jangan langsung diketok palu, wah anakku dapat bully nih gitu, karena yang namanya ngecek red flags itu harus beberapa ciri sekaligus gitu ya. Jadi nggak cuman oh dia mengurung diri dia terkena bully, enggak, tapi harus dicek gitu apakah benar gitu dari segala sisi dia mendapatkan bully atau enggak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada tipe-tipe anak yang tadi ya disebut introvert extrovert gitu. Nah, itu sebenarnya introvert extrovert itu bukan kemampuan sosial tapi lebih ke bagaimana pengelolaan energi seseorang gitu. Introvert itu bukan berarti nggak bisa bersosialisasi. Saya introvert sejati. Saya introvert sejati. Saya bisa bersosialisasi, ngobrol seru kayak seorang ekstrovert. Pekerjaan saya pekerjaan ekstrovert. Tapi habis itu komunikasi kuliahnya komunikasi lagi. ekstrovert. Tapi begitu masuk mobil, baterai saya habis. Saya nggak bisa diajak ngomong. Kalau diajak ngomong cuman haho gitu ya. Itu introvert gitu. Jadi berbeda dengan nggak punya social skill gitu. Introvert itu punya social skill, tapi memang energinya itu di-charge dengan cara dia sendirian dan habis dengan cara dia bersosialisasi dengan orang lain. Kalau extrovert, dia nge-charge-nya dengan ngobrol sama orang lain dan habis saat dia sendirian. Gitu. Kebalikannya. Nah, jadi ada nih tipe anak-anak yang introvert gitu. Tapi bukan berarti dia nggak punya teman dan menutup diri. Kalau aku dulu tipe yang aku introvert. Temenku nggak banyak, tapi aku punya 1-2 temen gitu, dimana ya udah temennya itu aja, tapi saat sama mereka energiku nggak gampang drop gitu, aku merasa nyambung, aku merasa nyaman gitu, jadi nggak bisa dipaksakan, wah anak remaja harus mainnya sama banyak
ini gitu ya, peer group gitu, nggak bisa. Iya. Karakternya Karakternya akan berbeda. Bisa jadi malah dia nggak nyaman, harus loncat-loncat social butterfly gitu, nggak nyaman gitu. Nah, paling perlu dicek apakah anak ini punya 1-2 sosok itu tuh, temen yang Cek emang dulu memang ya. klik gitu ya sama dia. Bisa jadi oh dia menolak bergabung dengan geng ini geng itu, tapi dia punya bestie gitu, Ya, 1 atau 2 gitu ya. Dan Setuju, itu setuju, udah setuju. cukup oke sebenarnya gitu. Baik, terima kasih Mbak Damar. Satu Sama-sama. lagi pertanyaannya mungkin dari ini ya, Sandi ya, Mbak atau Mas Sandi ini dari PT KPI. Saya selalu mengusahakan untuk berperan dalam tumbuh kembang anak, menyuapi, memandikan tadi ya, menemani Masya Allah. main saat libur kerja sejak anak saya kecil sampai sekarang sudah kelas 3 SD. Ya, udah perannya sudah luar biasa, dimaksimalkan peran ayahnya. Tapi anak saya setelah saya mati masih kurang percaya diri di sekolah. Ya, gitu. Upaya apa lagi yang bisa saya lakukan untuk boost rasa percaya diri anak? Nih, berarti. Oke, ini menarik. Rasa percaya diri itu dibangun lewat pengalaman. Jadi bukan cuman lewat, ayo kamu bisa, kamu mampu gitu. Motivasi doang. Ya, gitu nggak bisa kayak gitu. Jadi ada 2 komponen penting yang perlu dibangun agar anak bisa percaya diri. Yang pertama adalah citra diri positif. Aku mampu, aku bisa, aku penting, itu perlu dibangun. Yang kedua adalah skill. Skill perlu dibangun gitu. Jadi kalau dia misalnya punya skillnya, tapi dia tidak punya citra diri yang positif, dia akan ragu untuk menggunakan skill itu, gitu. Tapi kalau dia punya citra diri yang positif, tapi skillnya nggak terasa, dia mau untuk mencoba, tapi begitu mencoba selalu gagal, akhirnya nggak percaya diri juga. Jadi keduanya perlu dibangun. Nah, dibangunnya dengan apa? Nggak bisa dengan kata-kata motivasional, bisanya dengan pengalaman. Karena keduanya ini, skill dan citra diri positif itu terbentuk dari pengalaman. Pengalaman yang membuat dia merasa penting, berharga gitu ya, merasa mampu, itu perlu dibangun. Contohnya gimana? Dikasih kesempatan gitu. Misalnya, kita lagi makan bareng, biasanya kita pesenin gitu. Nah, ini dikasih kesempatan. Kamu pengen pesen apa? Coba bilang sama masnya gitu. Perlahan-lahan aja gitu, tapi semakin dia punya pengalaman tersebut, mengalami gitu ya, semakin dia merasa oh ternyata aku bisa ya, ternyata aku mampu gitu. Terus skillnya juga terasa kan pas dia pesan gitu ya, dia ngomong gitu kan, ngomong meskipun pas awal-awal terbata-bata atau cuma nunjuk mau ini gitu. It's okay, kita tetap bilang makasih ya udah coba, ternyata kamu bisa ya gitu. Jadi bukan motivasi, ayo kamu bisa gitu, tapi anaknya diberi kesempatan untuk mengalami dulu, baru kita tegaskan, oh ternyata kamu bisa gitu. Nah, atau kasih contoh juga mungkin ya, sambil diajak. Yes, betul, kasih contoh juga bisa kayak gitu. Jadi intinya adalah dengan memberikan pengalaman berulang bahwa dia itu mampu, penting, berharga, dan skillnya sambil kita asah. Gitu. Baik. Kiranya mungkin dicukupkan dahulu ya, kita jawab karena waktu juga sudah terbatas waktunya. Baik, sebelum menutup Sobat Pos dan juga Tumbuh, sebelum menutup pos yang hari ini, izin kami menyampaikan pengumuman ya. Sebagai berikut, jadi pengumuman dari pemenang giveaway, betul? Ya, yang akan mendapat giveaway tadi, workshop mengenai mengelola emosi. Oke, pertanyaan yang bawah ya. Pertama, penanya beruntung dulu ya. Penanya beruntung ini didapatkan oleh yang pertama ada Natasha dari Legal PGN Mas, yang kedua dari Taufik Rahman, yang ketiga Taufik Rahman dari mana nggak ini ya, nggak ada informasinya. Lalu yang ketiga Mbak Diana dari PHE. Selamat atas ketiga pemenang, berhak mendapatkan voucher senilai 100.000 dan juga souvenir dari Brotop. Selamat ya. Selamat. Nah, untuk penanya terbaik ya, ini penanya terbaik berhak mendapatkan coaching program luar biasa. Selamat kepada Mbak Desi Andini dari PT PGN Solution. Selamat Mbak. Lumayan nih 21 hari ya, betul? 21 hari. Dan ini programnya fleksibel. Jadi untuk Mbak Desi kan ini pasti sambil bekerja gitu ya. Jadi nggak harus yang jam berapa sampai jam berapa standby, nggak harus gitu. Jadi karena online.
Iya, online Online? lewat grup WhatsApp. Biasanya tiap hari kita kasih video, terus kasih workbook gitu. Nanti dibukanya pas malam pulang kerja itu bisa banget. Fleksibel banget waktunya ya Mbak Fleksibel. Dian. Selamat sekali lagi Mbak Dian dari PGN Solution ya. Silakan Mbak Nati bisa menghubungi Gurina Gurina Feran. Feran, ya. Baik, sebelum mengakhiri ya ini ada Mas Fikri dulu deh. Ada closing statement nggak Mas terkait dengan pembahasan materi pada siang hari ini? Kalau mungkin secara singkat gini ya. Tadi kita udah sempat diskusi ya walaupun nggak banyak waktunya, cuman kembali lagi ngomongin parenting itu kita mau bayar sekarang atau kita mau bayar belakangan. Oke. Gitu. Bayar sekarang kita capeknya sekarang. Kalau misalkan bayar belakangan, ketika sudah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan value yang menurut kita baik, berarti kan itu effortnya biasanya itu lebih capek. Lebih capek. Jadi mendingan capek sekarang Capek di awal, dibanding capek belakangan. Betul. Kalau saya sih gitu. Terima kasih Mas Fikri atas closing statement yang luar biasa dan terakhir dari Mbak Damar atau apakah ada highlight ataupun closing statement yang ingin disampaikan kepada Sobat Pos dan Sobat Tumbuh? Dari saya apa ya? Mungkin lebih menekankan ke X factor tadi ya untuk bapak-bapak gitu, karena mungkin terlihat biasa aja yang dilakukan tapi sebenarnya sangat berdampak gitu. Apapun yang dilakukan bapak itu ternyata sangat berdampak dalam hidup anak-anaknya. Sesimpel diomelin ibu 10 kali dalam sehari itu biasa aja. Tapi begitu bapak ngegas sekali, aduh rasanya gitu ya, langsung nangis ya, bener nggak? Bener. Langsung gitu ya. Kayaknya sama-sama ya kayak gitu ya. Baru ngedehem aja udah. udah. Kayak gitu, senancep itu ternyata Betul, gitu. betul. Itu aja baru sekedar gitu ya. Apalagi kalau bapak-bapak berusaha menanamkan value ke anaknya. Ternyata itu nancep banget. Kemarin aku baru bikin kayak sesuatu gitu ya sama tim Gurina Feran dalam rangka Hari Ayah. Apa nasihat yang kamu ingat dari ayah kamu? Dan ternyata banyak banget nasihat-nasihat simple yang disampaikan dalam keseharian yang kebawa banget sampai sekarang. Salah satunya tuh ada bapak yang bilang, jadi si anak ini perempuan diajak untuk ngebenerin ban mobil. Jadi dilibatkan untuk ngerjain kerjaan si ayah ini gitu ya, ngebenerin mobil. Sambil bapaknya ngomong, meskipun kamu perempuan, kamu perlu tahu cara benerin mobil, ban mobil. Karena yang bannya kempes nggak cuma laki-laki gitu. Itu ternyata nancep dan menjadi value bagi si anak perempuan ini bahwa aku harus bisa nih skill-skill kehidupan. Nggak usah misahin ini kerjaan laki-laki atau perempuan gitu. Ternyata senancep itu, dari anak diajak benerin ban mobil, dikasih tahu dengan satu kalimat pendek itu ternyata kebawa sampai anaknya dewasa, dan itu menjadi value yang ditularkan lagi ke anaknya gitu. Jadi Masya Allah banget, makanya sampai dibilang X factor gitu ya. Faktor yang sangat mempengaruhi tapi jarang dilihat gitu. Luar biasa. Jadi mungkin ini juga apa yang telah disampaikan oleh Mbak Dama dan Mas Fikri ya, baik dari materi maupun pengalaman Mas Fikri tadi gitu ya, untuk para ayah ya, Sobat Paul dan juga Sobat Tumbuh, dan juga mungkin para calon ayah nih. Iya, jadi tidak hanya untuk ayah, tapi juga calon ayah nih. Jadi bisa membawa atau menjadikan referensi ya nanti gimana cara mendidik anak atau menjadi bagaimana seorang ayah bisa menjadi memiliki X factor tadi ya. Baik, sebelum menutup acara, saya ingin menginfokan kepada Sobat Pos dan juga Bertumbuh bahwasanya agar mengisi presensi sebagai realisasi dari Learning Hour pada link yang ada di chat box, sekaligus memfollow akun Instagram Pertamina Corporate University yaitu @pertamina.corpu ya. Kita sampai di akhir sesi Pos ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Damar. Terima kasih banyak Mbak Damar. Terima kasih juga banyak Mas Fikri yang telah menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukannya Mas. Terima kasih Mas Ari. Ya, untuk sharing kepada Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh lainnya sebagai narasumber, dan juga tentunya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara Pos kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan insight dari materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi. Ya. Akhir kata apabila ada tadi dibuka oleh pantun. Nah, tutupnya oleh pantun juga. Ya, kalau di Purwakarta jadi kasep aja nggak? Kasep gitu ya, karena Sunda ya. Oke, kita kasep ya, bukan cakep ya. Karena ini di kearifan lokal ya. Baik.
Naik kapal pesiar sampai berlabuh. Kaset. Berlabuh di mana? Penuh tanda tanya. Terima kasih atas perhatian Sobat Pos dan Sobat Tumbuh. Sampai jumpa kembali di kegiatan yang sama selanjutnya. Senyum yang menyebar, berikan semangat tak terkira. Buktikan pada dunia, kita generasi penerus bangsa. Takkan ada yang bisa energizing you untuk terus melaju.